Kebanyakan dari kita pasti melakukan ini. Kamu selfie-selfie saat liburan dan berpose dengan jari membentuk tanda peace, lalu mengunggahnya ke media sosialmu. Foto itu mendapat banyak like, komentar, dan pasti semua itu seru. Keesokan harinya, tiba-tiba ada yang membobol aplikasi perbankanmu. Ada yang mencuri identitasmu cuma gara-gara selfie-selfie itu. Tanda peace menjadi populer sekitar 70 tahun lalu. Dahulu, tidak ada yang membayangkan tanda itu bisa membuatmu kehilangan data pribadimu yang berharga. Sekarang ini, kita semua menggunakan sidik jari untuk membuka ponsel pintar, tablet, dan laptop. Kalau seseorang bisa mendapatkan sidik jarimu, maka mereka bisa mendapatkan akses untuk segala hal. Para peneliti asal Jepang berhasil memindai dan menyalin sidik jari dari foto yang diambil dari jarak sekitar 3 meter. Kualitas yang normal, sidik jari fokus, dan pencahayaan bagus saja sudah cukup untuk melakukan semua itu. Semakin bagus kualitas gambar, semakin mudah pula melakukannya. Jadi, kalau kamu punya ponsel model terbaru, hati-hati ya, kamu berisiko tinggi. Tapi cetakan jari 3D lama tak akan bisa membuka ponselmu. Sebagian besar model terbaru memiliki pembaca sidik jari dengan sirkuit listrik kecil. Saat bersentuhan dengan guratan jari aslimu, alat itu menciptakan ulang pola sidik jari. Kulit manusia itu konduktif, sedangkan tinta pencetak 3D tidak. Tapi para ilmuwan menemukan jalan keluarnya. Mereka menggunakan pencetak 2D inkjet, tinta konduktif dengan partikel metalik kecil di dalamnya, dan kertas biasa. Dan itu berhasil. Data sidik jarimu sangat berharga karena lebih rentan daripada kata sandi apapun yang mungkin kamu miliki. Jika hal aneh terjadi, misalnya kamu mendapat surel atau SMS mencurigakan, kamu bisa mengganti kata sandi dalam beberapa menit. Tapi, kamu tak bisa mengunduh sidik jari baru kan? Bagaimana caranya? Saat seseorang mendapat akses sidik jarimu, maka akan ada banyak uang yang terlibat. Sayangnya, itu uangmu. Penjahat siber bisa menjadi kaya dari data seperti itu. Kamu mungkin menggunakan ibu jari untuk masuk ke aplikasi, termasuk aplikasi perbankan. Penawar tertinggi bisa dengan mudah mengambil uang dan informasi pribadimu itu. Jika seseorang mendapat akses ke riwayat kesehatanmu, dia bisa memesan peralatan mahal atas namamu dan menjualnya lagi nanti. Atau mereka bisa saja pergi ke dokter atau dokter gigi secara gratis. Kabar baiknya, para ilmuwan melakukan penelitian untuk itu. Mereka menemukan stiker bening yang punya pola guratan jari palsu yang menempel di sana. Itu akan mencegah orang mencuri identitasmu, tapi masih memungkinkan sidik jarimu membuka gawaimu. Namun, penelitian itu masih dalam pengembangan. Ada pilihan lain yang disebut liveness detection atau deteksi kehidupan. Setelah membaca sidik jarimu, ponsel memintamu mengangguk, berkedip, atau tersenyum. Dengan begitu, ponsel tahu sidik jari itu milikmu, orang sungguhan, mustahil memalsukan itu. Kalau kamu selalu membuat tanda peace saat berfoto, mungkin sebaiknya cari pose khas baru. Misalnya, kamu bisa pakai pose saka, 2 jempol, dan pose keren dengan menaruh dagu di antara ibu jari dan telunjuk. Atau kamu boleh saja pakai tanda peace, tapi matikan pembaca sidik jari di ponselmu. Jika memilih melakukan itu, kamu harus 10 kali lebih berhati-hati dengan kata sandimu. Kamu harus lebih kreatif saat menjawab pertanyaan keamanan itu. Tahu kan yang ditanyakan saat kamu lupa kata sandimu itu? Jika ada yang mengincar datamu, mereka bisa dengan mudah mencari tahu nama SD-mu, nama asli ibumu, makanan, atau hewan peliharaan favoritmu. Jangan membuatnya begitu mudah. Kamu bisa menulis jawabannya secara terbalik atau berikan jawaban salah yang konyol, tapi harus yang bisa kamu ingat ya. Intinya, bagikan informasi sesedikit mungkin di internet. Kalau kamu memakai nama peliharaanmu sebagai kata sandi, pertama, gantilah. Kedua, kalau kamu tidak mau menggantinya, jangan bagikan foto kalung dan tag nama peliharaanmu. Kata sandi terbaik selalu yang berupa campuran huruf dan angka acak. Kamu juga bisa menggunakan pengelola kata sandi untuk membuat kata sandi yang lebih kuat. Jika bank atau perusahaan asuransimu memintamu memberikan informasi pribadi tambahan melalui surel, pastikan kamu mengonfirmasikan lagi dengan petugasnya. Telepon mereka, tanya apa mereka benar-benar membutuhkannya. Baca surel itu baik-baik, surel palsu seringkali memiliki kesalahan eja atau tata bahasa, meskipun alamat surelnya tampak asli. Saat kamu memasukkan data pembayaran untuk belanja daring, pastikan ada simbol gembok di depan alamat webnya. Artinya, halaman itu terlindungi dari penjahat. Jangan bagikan tanggal lahir lengkap di media sosial dan hati-hati dengan kuis yang berkeliaran di internet. Serius, mereka tidak perlu tahu di mana kamu sekolah.
Jangan unggah foto boarding pass, paspor, SIM, kartu kredit, atau benda lain yang berisi informasi pribadimu. Meskipun itu hanya nampak di latar belakang, penjahat bisa memperbesarnya loh. Jika kamu tidak mau seluruh dunia tahu alamatmu, matikan fungsi lokasi di pengaturan kamera ponselmu. Kalau kamu benar-benar ingin menyimpan informasi lokasi agar fotomu lebih rapi, kamu bisa menghapus geotag secara manual dari foto yang ingin kamu unggah. Di iPhone, pilih satu atau beberapa foto untuk diunggah dan klik tombol bagikan. Lalu, klik pilihan di atas layar, matikan semua data foto di layar berikutnya yang terbuka. Di Mac, buka foto, lalu preferensi umum, hapus checklist, sertakan informasi lokasi untuk item yang dipublikasikan. Di Android, buka galeri, pilih foto yang ingin kamu matikan lokasinya, lalu geser ke atas. Pilih edit, lalu klik tanda minus merah di samping lokasi, lalu simpan perubahan itu. Hati-hati saat kamu belanja daring pada pagi hari saat berangkat kerja. Terutama jika kamu menyetir, sebaiknya tidak usah aja ya. Tapi, jika kamu naik bus atau kereta, coba posisikan layar ponselmu sedemikian rupa agar hanya kamu yang bisa melihatnya. Jangan sampai tetangga jahatmu mengintip dan menyalin kata sandi, detail kartu kredit, atau alamat pengirimanmu. Atau, kamu bisa membeli pelindung layar privasi khusus agar aman. Jangan membuat transaksi bank apapun saat menggunakan Wi-Fi umum. Saat jaringan tidak aman atau jika situs webnya tidak terenskripsi, datamu berisiko terbagi ke orang lain di jaringan yang sama. Mereka bahkan bisa masuk dengan akunmu. Matikan push notification di ponsel atau setidaknya batasi apa yang bisa kamu lihat saat layar terkunci. Notifikasi dengan nama aplikasi saja sudah cukup. Kalau tidak, saat kamu meninggalkan ponsel sebentar di tempat umum atau di kantor, seseorang bisa mengakses datamu. Mereka bahkan tak perlu membuka kunci ponselmu untuk membaca pesan atau notifikasi. Jangan pernah simpan informasi rahasia di ponsel. Ponselmu bisa terkena malware yang merekam semua yang kamu katakan atau mengirimkan datamu ke suatu tempat. Kalau ponselmu tiba-tiba menjadi lebih lambat dari biasanya dan kamu punya aplikasi yang rasanya tidak pernah kamu install, ponselmu mungkin sudah dibobol. Malware juga bisa masuk ke ponselmu saat kamu menginstal aplikasi yang bukan dari toko aplikasi resmi. Saat aplikasi meminta izin untuk mengakses semua bagian ponsel, itu juga tanda aplikasi itu tidak terpercaya. Salah satu bentuk phishing atau penipuan lewat telepon adalah saat seseorang berpura-pura menjadi seorang perwakilan suatu instansi dan memintamu memberikan data. Selalu pastikan dengan bank, rumah sakit, atau siapapun yang mereka wakili. Bank atau rumah sakit sungguhan biasanya tidak akan meminta informasi sensitif lewat telepon. Kamu juga mungkin mendapat robocall atau panggilan robot yang memintamu menghubungi nomor telepon untuk mengklaim hadiah. Rekaman itu mungkin mengatakan, kamu bisa menekan suatu tombol untuk berhenti menerima panggilan dari nomor ini. Abaikan saja, kamu hanya akan menerima robocall lagi karena mereka akan tahu kamu orang sungguhan. Sebagian penjahat yang menipu lewat telepon juga mengincar suaramu. Suara sama seperti sidik jari, iris, atau DNA. Dengan hanya mengatakan ya atau baik saja, bisa membantu mereka menghasilkan sampel suaramu. Jika mereka mendapatkan suaramu dan beberapa data lain darimu, mereka bisa mengakses lebih banyak data pribadimu dan bahkan berpura-pura menjadi dirimu di telepon. Ada program yang dijuluki Photoshop untuk suara, yang bisa mengubah rekaman suaramu menjadi sesuatu yang tidak pernah kamu katakan. Jadi, sebaiknya tutup telepon itu tanpa mengatakan apa-apa. Saat kamu mencoba menghapus sesuatu di internet, kamu harus memastikan itu benar-benar terhapus. Ada situs web yang memungkinkanmu melihat akun Facebook yang sudah lama kamu hapus dengan semua foto lama yang tidak mau kamu bagikan lagi. Jadi, kalau kamu ingin mencari bukti kehidupan abadi, di sanalah tempatnya. Nah, saatnya meregangkan kakimu dan berjalan-jalan di taman. Matahari bersinar dan kamu menikmati cuaca serta kehidupanmu. Saat itulah kamu melihat awan vertikal yang membesar dengan cepat. Awalnya berwarna putih terang, mendekat dengan sangat cepat, berubah menjadi padat dan gelap. Langit menjadi gelap, terpaan angin menghembus topimu sehingga terlepas dari kepala. Lalu, rambutmu mulai berdiri. Itu pertanda kamu harus berlari menyelamatkan diri, kamu nyaris disambar petir. Pada saat ini, muatan positif meningkat di seluruh tubuhmu. Muatan itu akan mencapai bagian badai yang bermuatan negatif. Jika kamu tidak bereaksi cepat, kedua muatan akan bertemu dan akan berakhir buruk bagimu. Jika tidak ada tempat bersembunyi, jongkok dan buatlah dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitar. Jangan berbaring di tanah, kemungkinan tanahnya basah sehingga bisa menghantarkan listrik dengan baik.
Ada juga tanda-tanda lain yang mengisyaratkan bahaya saat badai petir. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat, kamu mungkin mendengar bunyi berderak, mendengung, atau bergetar aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatmu. Kulitmu bisa mulai terasa gatal, mungkin ada rasa logam aneh dalam mulutmu. Jika memang kamu tidak sedang mengunyah aluminium foil, waspadalah. Ditambah, kemungkinan kamu mencium bau klorin. Itu ozon, muatan listrik memecah molekul nitrogen dan oksigen, yaitu gas utama penyusun atmosfer menjadi atom-atom yang terpisah. Ketika atom-atom itu menyatu lagi, sebagian menghasilkan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Itulah ozon. Kamu bisa mencium baunya selama badai petir sebab hembusan angin turut membawanya dari ketinggian mencapai ketinggian hidungmu. Kamu bisa memperkirakan seberapa dekat sebuah badai petir dengan mengukur waktu antara kilat terlihat dan petir terdengar. Setiap 5 detiknya berarti berjarak sekitar 1,5 kilometer. Langit di atas kepalamu menjadi gelap dan berubah warna menjadi hijau tak menyenangkan. Sesuatu menghantam pipimu. Aduh, sakit. Kamu memungut benda yang menghantammu. Hujan es raksasa. Tapi di luar udara tidak begitu dingin dan juga tidak hujan. Kamu sadar sekelilingmu terasa sangat diam, sangat tenang. Rasanya tidak ada angin. Ini membuatmu berpikir tentang suasana tenang sebelum badai. Dan memang kamu segera mendengar bunyi. Bunyi itu mendekat dengan cepat dan berubah menjadi deru seolah kereta barang sedang mendekatimu. Hanya saja itu bukan kereta, itu adalah tornado. Dan kamu hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Corong tornado tidak terlihat di balik kumpulan puing-puing beterbangan. Tetapi kamu tidak mungkin keliru membedakan terowongan udara berputar ini dari benda lain. Jika saat tornado terjadi, kamu sedang berada di jalan, menjauhlah sejauh mungkin dari mobilmu. Ini akan mencegah kendaraan itu meluncur cepat ke arahmu. Cari parit, tiaraplah di dalamnya. Dan lindungi kepalamu. Jika kamu di dalam rumah, menjauhlah dari jendela dan kalau memungkinkan, berlindunglah di ruang bawah tanah. Sekarang, kamu berada di tepi laut, berjalan menyusuri pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba tanah di bawah kakimu mulai bergetar. Pasti ini gempa bumi. Keanehan lain yang kamu lihat adalah air surut dari pantai dengan kecepatan luar biasa. Air meninggalkan dasar laut terbuka, terumbu karang, dan bahkan ikan. Saat itulah kamu mendengar bunyi menderu di kejauhan. Tsunami! Dan kamu hanya punya beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Segera cari tempat tinggi. Sebuah gelombang raksasa sudah melesat cepat menuju pantai. Itu bukan satu-satunya cara tsunami mencapaimu. Tsunami tidak selalu datang menghempas pantai sebagai sejumlah gelombang raksasa. Tsunami bisa tampak seperti gelombang pasang yang cepat naik. Ia biasanya terjadi karena turbulensi bawah air yang hebat. Ia menarik orang yang berada di bawah permukaan laut dan melemparkan benda-benda berat ke sekitar. Kamu juga bisa melihat air laut bergelembung, berputar-putar, dan membentuk pola-pola aneh. Ini pertanda lain akan datangnya tsunami. Anjingmu gelisah. Ia mencakar-cakar pintu, berlarian di dalam rumahmu, dan mencoba berlindung di sudut. Anjing yang biasanya tenang dan jinak, sekarang melolong dan menggonggong. Cuaca juga sudah kacau dalam beberapa hari terakhir, satu hari panas dan dingin membeku 24 jam kemudian. Ditambah, sungai kecil di dekat rumahmu berubah menjadi hidup, bergelembung ketika mengalir. Baru ketika gelas-gelas mulai berdentingan dalam lemari mula, kamu menyadari artinya. Bunyi denting itu disebabkan oleh getaran awal, gempa-gempa kecil yang mendahului gempa utama. Gempa bumi sering terjadi dalam rangkaian. Kalau terjadi beberapa gempa lemah, kemungkinan gempa yang jauh lebih besar akan segera menyusul. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin kamu melihat sinar biru aneh. Sebagiannya seperti berasal dari tanah, yang lain melayang-layang di udara. Inilah yang disebut cahaya gempa bumi. Berasal dari batuan yang mengalami tekanan sangat besar, cahaya ini bisa dilihat berhari-hari atau beberapa detik saja sebelum tanah mulai bergoncang. Namun begitu, para ahli meragukan keberadaan cahaya gempa. Jika kamu merasa akan terjadi gempa bumi dan kebetulan ada ikan lele dalam akuariummu, perhatikan perilakunya. Para ilmuwan telah membuktikan spesies ikan ini bisa bereaksi terhadap getaran bumi. Ikan itu menjadi gelisah ketika aktivitas seismik tinggi. Sebagian serangga dapat merasakan akan datangnya badai. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam dengan menghentikan gerakan apapun. Karena itu, jika kamu melihat banyak serangga di sekitarmu tampak mengantuk, carilah tempat berlindung.
Adapun lebah, mereka bisa meramalkan hujan badai lebat. Mereka mulai bekerja lebih giat sehari sebelum mulai hujan. Gelombang laut persegi muncul ketika dua pola gelombang yang berbeda saling bertabrakan. Fenomena ini sepertinya luar biasa, tetapi hanya kalau dilihat dari pantai. Jangan sampai kamu punya pikiran ingin masuk ke laut untuk bermain dalam gelombang semacam itu ya. Di tempat itu ada arus silang di bawah air yang bisa dengan mudah menyeret perenang andal sekalipun. Dan jika kamu melihat gelombang berombak-ombak membawa puing-puing dan rumput laut, tetaplah di luar air juga. Bisa jadi itu adalah pertanda akan datangnya arus pecah yang kuat. Arus ini bisa menghanyutkanmu jatuh ke laut. Jika kamu melihat benda hijau berbau di permukaan laut atau danau, menjauhlah dari air. Bisa jadi itu adalah ledakan populasi alga berbahaya. Kamu tidak dapat mengetahui beracun atau tidaknya pada pandangan pertama. Itu sebabnya lebih baik menghindar sama sekali. 3-4 hari sebelum datangnya siklon tropis, permukaan laut atau samudra bisa naik sampai setinggi 2 meter. Gelombang menghempas pantai setiap 9 detik, semakin dekat siklon tropis, semakin cepat ombak memecah pantai. Ketinggian laut juga bisa meningkat lagi sampai 5 meter. Langit bertabur awan-awan lembut tipis, sekitar 36 jam sebelum siklon tropis mencapai pantai, tekanan atmosfer mulai turun. Setelah itu, angin bertiup lebih kencang. Awan tipis seperti rambut muncul di langit. 18 jam sebelum siklon tropis sampai di pantai, langit terbuka dan mulai turun hujan. Air hujan seringnya membanjiri area yang letaknya rendah sampai ketinggian 4,5 meter. 12 jam menjelang siklon tropis, angin kencang mulai membawa puing-puing yang lepas. 6 jam sebelum datangnya, kecepatan angin sudah mencapai 145 km per jam. Ini cukup kuat untuk mematahkan, bahkan mencabut pepohonan, menerbangkan puing-puing besar di sekitar, dan membalikan mobil. Omong-omong, misalkan kamu sedang berlayar dan beberapa hiu mengitari perahumu. Awasi mereka. Jika ikan-ikan predator itu tiba-tiba meninggalkanmu sendiri dan pergi menuju ke perairan dalam, itu bisa berarti siklon tropis sedang mendekat. Kembalilah ke darat secepat mungkin dan peringatkan orang lain. Jika selama hujan deras kamu mendengar bunyi menderu, mungkin itu banjir bandang yang sedang bergerak ke arahmu. Jika saat itu kamu berada di dekat sungai, mungkin akan terlihat puing-puing hanyut terbawa aliran air. Warna air bisa berubah menjadi keruh serta gelap. Tanda-tanda ini seharusnya menyalakan bel peringatan dalam otakmu. Jika nalurimu benar, kamu tidak boleh buang-buang waktu lagi. Cobalah menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Banjir bandang seringnya mematikan. Jika kamu sedang berada di alam liar, perhatikan air di anak sungai dan sungai. Jika airnya berkurang atau bertambah dengan cepat, bisa jadi ini adalah tanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu melihat airnya berubah menjadi lumpur, jangan tunggu bukti lebih banyak. Segeralah menyingkir dari tempat itu. Weekend sudah tiba, waktunya bersih-bersih. Kamu berjalan keluar, mengambil kemoceng dan sapu untuk menyingkirkan sarang laba-laba di jendela. Semuanya akan dibasmi habis sekarang. Waktu lagi asik-asiknya membersihkan sarang laba-laba, tiba-tiba kamu melihat semacam lumpur berbentuk aneh yang menempel di bawah atap dan beranda. Apa ini? Kamu tiba-tiba teringat, itu pasti sarang tawon. Kamu mungkin berpikir ada sekumpulan tawon dengan banyak sarang di sana. Untungnya, tawon sarang lumpur adalah serangga penyendiri. Sarang lumpur itu berisi laba-laba yang sudah dilumpuhkan. Kadang, bahkan bisa sampai 500 laba-laba yang terperangkap di dalam sarang ini, menunggu tawon muda menetas. Kalau ada lubang di sarangnya, berarti sarang itu tidak aktif atau sudah tua, karena tawon ini membuat lubang saat mereka meninggalkan sarang. Kalau kamu mau membersihkannya, sebaiknya tunggu malam hari ya, saat tawon-tawon itu tidak begitu aktif. Meski sifat mereka tenang, tapi kalau merasa terancam, mereka tak akan ragu untuk menyengat. Mirip seperti beberapa jenis hewan yang digabungkan menjadi satu serangga. Anjing tanah, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai orong-orong, adalah salah satu serangga yang terlihat menyeramkan. Dengan cakar yang seperti tikus tanah, berbadan jangkrik, dan kepala seperti udang, makhluk ini seperti platipusnya dunia serangga. Mereka tidak berbisa, dan hanya akan menggigit jika kamu memerangkapnya di dalam genggaman tanganmu. Dan kalau kamu membuatnya marah, serangga ini punya senjata rahasia, sayapnya.
Mereka bisa mengeluarkan cairan coklat berbau busuk dari tubuh mereka. Kayak sigung ya. Jadi, biarkan saja mereka meninggalkan rumahmu dan kamu tidak perlu lagi bersih-bersih. Kolam pasang surut dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan dan binatang. Ada banyak makhluk laut seperti bintang laut, lamun, kelomang, ikan kecil, dan berbagai jenis gurita. Kalau kamu berpapasan dengan gurita cincin biru, sebaiknya jangan diganggu ya. Itu alasan dia memamerkan warna biru neonnya kepadamu. Gurita kecil ini punya gigitan berbisa yang 1000 kali lebih kuat daripada sianida dan tidak ada penawarnya. Jangan menyentuhnya dengan kayu atau mencoba mengangkatnya kalau kamu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Atau lebih parah lagi, kamar mayat. Menurutmu ular di darat sudah menakutkan? Tunggu sampai kamu lihat ular laut. Ditemukan di Samudra Hindia dan Pasifik, ada sekitar 50 spesies ular laut. Mereka sangat cantik, tapi juga berbahaya. Untungnya, mereka tidak begitu menghiraukan kita. Ular laut Dubois adalah ular paling berbisa di lautan, disusul oleh ular laut berparuh. Bisa mereka bikin gigitan kobra jadi kayak gigitan semut. Bisa kedua ular ini sangat berbahaya loh. Untungnya, bisa mereka butuh berjam-jam sampai bisa berdampak pada manusia. Itu pun kalau mereka bisa menggigit menembus baju selammu. Kamu mungkin bakal teriak kalau lalat ini hinggap di lenganmu waktu kamu jalan-jalan di luar. Ya, aku nggak bakal heran kok. Lalat kalajengking, sesuai namanya, punya ekor melengkung yang mirip seperti penyengat kalajengking. Tapi tenang, ekornya ini cuma dipakai saat mereka kawin. Lalat ini juga punya kepala panjang seperti paruh yang digunakan untuk makan setelah mencuri serangga yang tertangkap di jaring laba-laba. Untuk menemukan pasangan sempurna, mereka suka memberikan hal yang setara dengan sekotak coklat dan bunga, yaitu air liur mereka. Romantisnya. Kalau kebetulan kamu lagi di Afrika, kamu mungkin gak akan melihat burung besar ini kalau tidak memperhatikan. Burung syubil akan diam saja saat kamu melewatinya. Dengan tinggi 1,5 meter dan lebar rentang sayap kurang lebih 2,5 meter, syubil kelihatannya seperti predator puncak, padahal tidak sama sekali. Dikenal sebagai salah satu burung paling lambat, hampir seperti patung. Syubil cuma makan ikan di dekat permukaan air, tanpa memedulikan sekitarnya. Burung ini sama sekali nggak takut sama manusia. Meski nggak bakal nyamperin dan berbasa-basi dengan kita, mereka nggak masalah kalau kita mau mendekat buat foto-foto. Kalau kamu mendengar suara cicit kecil waktu berada di kebun, itu mungkin tikus, tupai, atau seekor kumbang badak yang memperingatkanmu bahwa kamu terlalu dekat. Mereka suka berisik kalau terganggu. Dengan tanduk besar menyeramkan di kepala mereka, tampaknya mereka bisa membela diri dengan itu. Tapi itu mustahil. Fungsi tanduk itu cuma untuk menyingkirkan daun dan ranting yang menghalangi jalan mereka, serta menghentikan pejantan lain masuk ke area kumbang betina. Enggak cuma punya tanduk di kepala, mereka juga kuat banget loh. Kumbang ini bisa mengangkat 850 kali bobot mereka. Itu sama kayak kita bisa mengangkat bobot 65 ton atau 11 gajah. Kamu mau coba? Aku sih, no. Kebanyakan ditemukan di China, tufted deer atau rusa berumbai. Kelihatan menggemaskan dengan jambulnya. Benar, tapi tunggu sampai dia menoleh. Astaga, itu rusa vampir. Untungnya hewan ini tidak menghisap darahmu atau memakai jubah. Hanya taring pejatannya yang tumbuh saat musim kawin. Taring itu menggantikan tanduk untuk mempertahankan wilayah dan betinanya. Taring ini lebih seperti gading kayak di gajah, bukan gigi. Mereka nggak cuma punya taring, tapi juga menggonggong seperti anjing dan kabur kayak kucing kalau mereka takut. Langit merah waktu petang mengagumkan. Langit merah waktu pagi menyemangati. Tapi, apa kamu tahu soal pasang merah? Pasang merah adalah kumpulan alga beracun yang naik dari dasar laut setelah badai besar. Alga ini tampak seperti tumpahan saus tomat atau karat di air,
tapi sangat berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Ikan dan biota laut akan mencoba kabur begitu terpapar alga beracun ini di air. Alga ini tidak berbahaya bagi manusia yang terpapar, tapi kalau kamu makan seafood yang terkontaminasi racunnya, akibatnya bakal lebih serius. Jadi, kalau laut berwarna merah, menjauhlah dari air. Beberapa laba-laba suka muncul dengan warna cerah untuk menunjukkan bahwa mereka berbahaya, tapi tidak untuk laba-laba funnel web Sydney dari Australia. Laba-laba hitam berkilap ini nggak butuh drama untuk membuktikan kekuatannya. Hewan merayap yang pemarah ini bisa menyebabkan bahaya besar saat memutuskan menggigit kita. Dia bisa melumpuhkan seluruh sistem saraf kita dalam 30 menit. Membuat sarang di naungan seperti gelondong kayu tua, sepatu, atau bahkan orang-orangan di kebun. Laba-laba ini suka tinggal di dekat wilayah kita supaya gampang dapat makanan. Waktu sudah bosan di suatu area, mereka meninggalkan sarang dan berkelana untuk mencari tempat baru. Asik ya? Kata orang, ratel atau musang madu itu hewan yang paling santuy, dan kayaknya sih bener. Kalau kamu cukup berani untuk merebut makanan dari jaguar, singa, atau hiena, apalagi yang bisa kamu takutkan? Kerabat tangguh dari cerpelai ini tidak hanya ganas, tapi juga sangat pintar. Bahkan mereka bisa menggunakan alat untuk kabur dari kandang. Benda seperti penggaruk, batu, dan lumpur bisa dijadikan alat untuk melarikan diri buat mereka. Selain kemiripan fisiknya dengan sigung, ratel juga memiliki kelenjar berbahaya di ekornya yang bisa mengeluarkan bau yang tajam. Jadi, mereka itu tangguh, bau, punya kulit lentur dan kuat. Dan untuk melengkapi itu, mereka juga punya imunitas kuat terhadap kalajengking dan ular. Kalau kamu berpapasan dengan ratel, sebaiknya jangan usil ganggu deh. Kita enggak bakal menang. Pernah dengar jamur stroberi dan krim? Gak pernah ya? Gimana kalau nama lainnya jamur gigi berdarah? Jamur ini tidak beracun, tapi rasanya pahit sekali. Kamu bakal berpikir 2 kali sebelum mencicipinya. Saat masih muda dan tumbuh, ada jeli merah yang keluar dari pori-pori jamur putih ini. Cairan lengket itu adalah getah yang dikeluarkan karena jamur itu menyerap terlalu banyak air. Tapi, penampilan jamur dewasanya membosankan kalau dibandingkan dengan itu. Cuma warna krem kayak jamur biasa. Di bawah kanopi jamur tempat produksi sporanya, struktur jamur ini mirip seperti gigi yang membuatnya makin aneh. Tasmanian Devil memiliki reputasi mudah marah saat terancam, bertarung dengan pejantan lain, atau saat berusaha mendapat tempat buat makan malam. Mereka disebut Devil karena suka memamerkan gigi, menyerang, dan punya salah satu jeritan paling menyeramkan yang pernah kamu dengar di tengah malam. Mereka juga akan memakan hampir semua yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya. Mereka jarang menyerang manusia, tapi tentu akan membela diri kalau sudah terpojok. Dengan gigitan kuat seperti itu, siapa juga yang mau digigit? Untungnya, Tasmanian Devil juga lebih memilih kabur. Matahari terbenam berwarna ungu. Kamu pasti pernah melihatnya setidaknya sekali dalam hidupmu. Biasanya, ini bukan sesuatu yang buruk dan ada hubungannya dengan cara cahaya merambat. Cahaya yang dihasilkan matahari berwarna putih. Ketika melewati sebuah prisma, kamu akan melihat gelombang cahaya dengan warna yang berbeda, dari merah dan oranye hingga biru, hijau, dan nila. Cahaya biasanya merambat dalam garis lurus kalau nggak ada penghalang. Gelombang cahaya yang lebih pendek, termasuk warna biru dan ungu, akan lebih mudah tersebar ketika bertemu dengan penghalang, seperti molekul dan aerosol di atmosfer. Karena matahari berada rendah di cakrawala saat terbenam dan terbit, cahayanya harus melewati lebih banyak molekul yang menyebarkan cahaya ungu dan biru. Warna yang ditangkap oleh matamu adalah kuning, oranye, dan merah. Tapi dengan kondisi yang tepat, kamu bisa melihat langit ungu yang indah loh. Kadang-kadang langit ungu muncul karena alasan yang jauh lebih menakutkan. Bisa disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, atau badai debu. Konsentrasi uap di udara meningkat dan cahaya menyebar lebih banyak dari biasanya. Debu, matahari yang terbenam, dan tutupan awan yang rendah semuanya berkontribusi pada peristiwa alami ini.
Langit berubah jingga dan merah saat senja kalau cahaya masih cukup. Kemudian memancarkan warna merah muda yang bercampur dengan langit biru gelap di atasnya. Ingat nggak apa yang terjadi kalau kamu mencampurkan warna merah muda dan biru? Ya, kamu akan mendapatkan warna ungu. Gak semua badai membuat langit menjadi ungu. Mencoba untuk memprediksi apakah badai itu akan terjadi sama seperti mencoba meramalkan pelangi. Namun, orang-orang melaporkan beberapa badai besar yang membuat langit berubah menjadi ungu. Langit hijau mungkin terlihat spektakuler seperti langit ungu, tapi sebenarnya langit hijau juga menandakan bahaya. Warna ini biasanya menandakan badai petir, badai es, atau tornado sedang terjadi di sekitarmu. Warna yang unik ini adalah hasil dari sinar matahari berwarna kuning yang bercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Kamu sedang menikmati hari yang cerah di tepi laut dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambutmu. Ketika tiba-tiba kamu melihat air mulai surut dari pantai dengan kecepatan tinggi. Ini tanda untuk mulai berlari secepat dan sejauh mungkin dari pantai. Kemungkinan besar tsunami akan datang. Reaksi yang cepat akan memaksimalkan peluang selamat. Kalau kamu melihat permukaan air laut naik tapi nggak terlalu ekstrim, itu bisa menjadi tanda lain dari tsunami yang mendekat. Hal ini terjadi pada 40% kasus. Dan air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya biasanya menyusul dalam waktu sekitar 10 menit. Hal lain tentang tsunami nih, tsunami sering datang dengan suara yang keras. Orang-orang menggambarkannya sebagai guntur, suara lokomotif, helikopter, atau ledakan keras. Kamu lihat nggak alur air berombak di pantai? Sebaiknya jauhi ya. Mungkin ada arus balik di bawah permukaan yang bisa sangat berbahaya. Terkadang, ombak menghantam pantai dengan cara yang aneh yang membentuk arus balik ini. Kamu mungkin melihat gelombang yang aneh atau area dengan warna yang berbeda dari air lainnya. Potongan rumput laut acak yang bergerak ke segala arah adalah tanda peringatan lain arus balik. Kalau terjebak dalam arus balik, cobalah untuk tetap mengapung, tapi jangan melawan arus. Kamu hanya akan membuang energi yang berharga. Berteriaklah minta tolong dan cobalah mengapung di sepanjang pantai. Begitu keluar dari arus, berenanglah secara diagonal ke pantai. Lain kali kalau melihat awan berbentuk kerucut di langit, ingat, ini adalah saat yang tepat untuk mulai mencari tempat berlindung. Kalau awan tetap seperti itu, badai besar akan datang. Namun kalau awan itu mulai berputar-putar, itu berarti awan tersebut akan berubah menjadi tornado. Kalau ada lebah di dekatmu, mereka bisa menyelamatkanmu dari masalah besar suatu hari nanti. Lebah-lebah kecil yang bekerja keras ini menjadi lebih aktif dari biasanya ketika merasa ada badai yang akan datang. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak nektar lebih cepat sebelum badai menghantam. Dan setelah selesai, mereka akan selalu kembali ke sarang 10 hingga 15 menit sebelum hujan lebat. Bahkan ketika nggak ada tanda-tanda yang jelas hujan akan datang. Rahasianya ada pada bulu-bulu super sensitif di bagian belakang yang bisa menangkap elektrostatik dari awan badai. Selama berabad-abad, orang-orang menyadari hewan-hewan bertingkah aneh beberapa hari sebelum peristiwa seismik besar. Anjing nggak bisa berhenti menggonggong, sapi berhenti mengeluarkan susu, dan kodok, tikus, dan ular meninggalkan sarang mereka. Sepertinya hewan bisa merasakan gelombang kejut awal yang lebih kecil yang bahkan nggak disadari oleh manusia. Ilmuwan mencoba mencari penjelasan yang tepat untuk hal ini dan melakukan berbagai tes dan eksperimen tanpa henti. Sejauh ini, mereka masih berusaha menjelaskan misteri ini. Kamu mencium bau ozon di udara nggak? Ketika badai petir terjadi, bau paling khas dan menyengat yang bisa dicium adalah bau ozon. Muatan listrik petir membebaskannya dari tempat yang lebih tinggi. Bau hujan lainnya yang lebih enak adalah petrikor. Air hujan membangunkan molekul-molekul pada tanaman, pohon, beton, dan aspal. Aromanya menyebar ke semua tempat. Kamu bahkan bisa merasakan bau itu di mulutmu. Semua ion positif di udara yang dilepaskan oleh petir akan bercampur dengan ozon dan air liurmu. Dan begitulah kamu merasakan logam yang pahit. Ketika petir akan menyambar, kamu mungkin mendengar suara berderak, berdengung, atau bergetar yang aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatnya. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat. Lalu, kamu merasakan bulu kudukmu berdiri. Itu adalah panggilan yang jelas untuk bertindak, dan tindakan itu adalah lari menyelamatkan diri. Muatan positif mengalir melalui tubuhmu, mencoba meraih bagian badai yang bermuatan negatif.
Percaya deh, kamu nggak ingin muatan-muatan ini bertemu. Kalau kamu nggak melihat tempat berlindung yang bisa dijangkau dengan cepat, cobalah untuk membuat dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitarmu. Tinggalkan payungmu dan jauhi pagar kawat, pipa besi, rel kereta api, dan benda-benda logam lainnya. Dan jangan berbaring di tanah. Kemungkinan besar tanah itu basah, yang artinya konduktor listrik yang bagus. Kalau kamu tiba-tiba melihat ada celah-celah di aspal di samping rumahmu, bisa jadi itu adalah tanda peringatan lubang runtuhan. Periksalah bagian dalam rumah. Apakah pintunya mulai macet? Atau mungkin ada celah di tempat pertemuan dinding dan langit-langit? Lemari dan laci dapur yang gak rata, lantai yang miring, tangga yang mulai miring, air yang bocor setiap kali hujan, dan molding yang bergeser. Semuanya merupakan tanda-tanda lubang runtuhan akan segera terbuka. Untuk mengetahui apakah itu benar-benar lubang runtuhan dan seberapa berbahayanya, kamu harus berkonsultasi dengan perusahaan konstruksi. Kalau kamu menemukan lubang runtuhan yang sudah ada di sana, kamu harus menjauhinya. Buat pagar atau ikat tali agar nggak terlalu berbahaya bagi orang lain. Kamu akan butuh bantuan profesional untuk memperbaikinya. Beberapa gunung berapi berteriak ketika akan meletus. Gempa bumi kecil yang sering terjadi sebelumnya menghasilkan dengungan. Sebagian besar nggak terdengar oleh telinga manusia, tapi kadang-kadang mencapai frekuensi yang memungkinkanmu mendengarnya sebagai suara gemuruh atau desisan aneh yang berasal dari tanah. Suara ini dikenal sebagai getaran harmonik. Pada beberapa gunung berapi, ini adalah suara gelembung magma yang bergetar ketika melewati celah-celah di kerak bumi. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Kalau ilmuwan berhasil memahami apa yang sebenarnya menyebabkan jeritan gunung berapi ini, mereka akan bisa membuat sistem peringatan dini terbatas untuk letusan gunung berapi. Kalau kamu berada di alam bebas, perhatikan air di anak sungai, sungai kecil, dan sungai. Kalau permukaannya turun dengan cepat, bahkan saat hujan, ini mungkin pertanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu mendengar suara gemuruh yang samar-samar atau suara yang gak biasa, seperti batu-batu yang saling beradu, bisa jadi puing-puing sedang menuju ke arahmu. Ini adalah tanda untuk segera pergi ke tempat yang aman, seperti sekarang. Gurun pasir yang panas dan tak berujung awalnya tampak tak ada kehidupan. Namun di antara pasir-pasir ini, kamu bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang berbahaya dan terkadang menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya dapat menyebabkan masalah kesehatan, tapi ada juga yang tidak akan bisa kamu lupakan selamanya. Yuk kita kenali mereka, mulai dari yang berbahaya dan diakhiri dengan mimpi buruk yang nyata. Jadi kamu sedang berjalan melintasi gurun pasir dan melihat boneka beruang besar dengan tangan terbuka. Kamu tahu mungkin itu Fata Morgana, tapi kamu tetap mendekat. Kamu benar, itu bukan mainan tapi kaktus raksasa. Ada yang aneh dengan kaktus itu, berkat bulu-bulu yang aneh, dahan-dahannya menyerupai lengan boneka beruang. Namun itu bukan bulu, melainkan ribuan duri tipis. Dan itulah alasan kenapa kamu tidak boleh mendekat. Kaktus ini disebut kaktus lompat atau kaktus beruang, tumbuh di daerah gurun Arizona dan di bagian utara Meksiko. Jangan khawatir, kaktus ini tidak akan menyerangmu, tapi akan menempel di kulit atau pakaianmu kalau kamu menyentuhnya. Mantel bulu seperti itu melindungi kaktus dari hewan, membuat bayangan dan menyelamatkannya dari panas. Cabang lateralnya adalah bagian yang paling penting karena melakukan fotosintesis dan mengakumulasi sejumlah besar kelembapan di dalamnya. Jadi, terlepas dari semua bahayanya, kaktus dapat membantu para pengembara gurun. Bahayanya di sini adalah durinya. Kalau kamu perhatikan, akan terlihat bahwa duri-duri itu berbentuk seperti kain. Sekali sentuh, ratusan duri menancap di jarimu. Cukup sulit untuk menghilangkannya, dan duri-duri itu menyebabkan sensasi nyeri yang tidak menyenangkan. Tapi hal yang paling keren dari kaktus ini adalah cara perkembangbiakannya. Tanaman ini mengkloning dirinya di tempat baru. Ketika hewan dan manusia melewati kaktus lompat dan menyentuhnya, sepotong kecil kaktus terlepas bersama dengan jarumnya. Begitu kamu membuang potongan ini ke tanah, kaktus akan berakar dan mulai tumbuh. Tingkat bahaya kita meningkat. Monster berikutnya dari padang pasir sedang berlari ke arah kita. Dan itu adalah burung unta. Banyak yang mengira hewan ini adalah pengecut yang menyembunyikan kepalanya di pasir. Kemungkinan besar kamu akan berubah pikiran kalau kamu cukup beruntung untuk bertemu dengan hewan ini.
Biasanya burung unta tidak agresif, tapi kamu harus lari jika mendekati sarangnya. Di sisi lain, kamu tidak akan bisa melakukannya karena burung unta bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Kamu butuh mobil untuk menjauh dari mereka. Burung ini berlari dan menabrak musuhnya dengan dadanya. Ada beberapa kasus ketika burung unta menyerang mobil van dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Tapi, bahaya utama yang dihadirkan burung ini adalah kaki-kakinya yang kuat dengan cakar yang tajam. Burung unta dapat memberikan pukulan yang kuat dengan cakarnya dan bahkan mengalahkan lawan yang rentan. Jadi ya, kalau kamu melihat burung unta di kejauhan, pergilah ke arah lain. Kadal kecil berbintik-bintik ini hidup di bawah tanah hampir sepanjang waktu di gurun pasir gersang di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Kadang-kadang, kadal ini keluar untuk mencari makan siang. Kadal ini terlihat lucu, namun sebenarnya dia adalah monster gila yang berbahaya. Kulitnya yang tebal melindungi reptil ini dari elang, anjing hutan, dan predator lainnya. Tapi, perlindungan utamanya adalah racunnya. Ular dan laba-laba menyuntikkan bisa menggunakan taring panjang seperti jarum. Monster gila menjepit dan mengunyah mangsanya untuk menyebarkan racunnya. Dan ketika menggigit manusia, ia dapat menutup rahangnya untuk waktu yang lama. Sulit untuk menyingkirkan hewan ini, orang-orang yang pernah mengalami efek dari racunnya mengatakan bahwa rasanya seperti magma panas yang mengalir melalui pembuluh darah. Meski demikian, kadal ini ternyata berguna bagi ilmu pengetahuan. Para dokter menggunakan racunnya untuk membuat obat diabetes dan obesitas. Waktunya tiba. Sekarang kamu akan bertemu dengan salah satu makhluk paling menyeramkan yang hidup di gurun. Diam dan dengarkanlah kesunyian ini. Tetaplah bergeming. Tidak ada orang di sekitar sini, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara mendesis dari bawah. Kamu menundukkan kepala dan melihatnya. Laba-laba kuning besar seukuran telapak tangan manusia dengan rahang yang kuat dan kaki yang panjang bersembunyi di bayangan tubuhmu. Merasa ngeri, kamu melarikan diri dari monster ini, tapi monster ini mengejarmu. Memang tidak mudah untuk melakukannya dalam situasi ini, tapi cobalah untuk tenang. Makhluk ini tidak tertarik denganmu. Dia hanya ingin bayanganmu untuk bersembunyi dari teriknya matahari. Bagaimanapun lebih baik tidak menyentuhnya. Rahang yang kuat dari laba-laba unta dapat menyebabkan sensasi yang tidak menyenangkan, minimalnya begitu. Dan asal tahu aja nih, makhluk ini sebenarnya bukan laba-laba. Memang dia termasuk dalam kelas Arachnida, tapi merupakan spesies yang berbeda, yaitu solpugid. Ia suka menggigit. Laba-laba ini tidak kenal takut dan cukup agresif. Hewan ini memangsa serangga, kadal, hewan pengerat, dan burung-burung kecil. Laba-laba ini juga dapat bergerak dengan kecepatan 16 km per jam. Untuk ukurannya yang kecil, ini sangat cepat loh. Kamu harus menjadi seorang atlet profesional untuk bisa kabur darinya. Laba-laba unta paling sering ditemukan di padang pasir Timur Tengah, tapi mereka juga hidup di Meksiko dan barat daya Amerika Serikat. Pelari ini aktif di malam hari dan berusaha menghindari matahari di siang hari. Jadi, mereka selalu memburu bayanganmu. Ngomong-ngomong, nama hewan ini diambil karena mereka sering bersembunyi di bawah bayang-bayang unta. Kamu tidak akan bisa kabur dari mereka di siang hari, dan mereka juga akan mengejarmu di malam hari, terutama kalau kamu membuat api. Laba-laba solpugid selalu berlari ke arah cahaya dengan harapan bisa memakan sesuatu. Beberapa spesies laba-laba ini mengeluarkan suara mendesis untuk menakut-nakuti musuhnya. Sekarang mari kita tenang sejenak dan tinggalkan gurun pasir yang panas. Kita akan masuk ke daerah tropis yang lembab di Tanzania. Di bawah kulit pohon, di daunan yang berguguran, dan di dalam gua-gua yang gelap, kamu bisa bertemu dengan salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Kalajengking cambuk tak berekor. Bayangkan kalajengking besar tanpa ekor dengan tubuh gepeng seolah-olah terlindas sesuatu. Ia mirip dengan laba-laba tapi tidak memiliki kelenjar racun dan tidak dapat memintal jaring. Monster ini tidak bersuara dan cepat, tapi yang paling menakutkan adalah dua cakar di depannya, 2 kali lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Mangsa yang ditangkapnya tidak akan pernah lepas.
Kehidupan di dalam gua yang gelap telah merusak penglihatannya sehingga kalajengking cambuk berusaha menghindari sinar matahari. Selama ganti kulit, dia memanjat ke langit-langit dan perlahan-lahan keluar dari kulit lamanya. Bayangkan kamu mengarahkan senter ke sana dan kamu melihat kepompong kecil tempat laba-laba pucat dengan kaki yang sangat panjang merayap. Kalau kamu benar-benar bertemu dengannya, tetaplah tenang dan perlahan-lahan pergi sejauh mungkin. Berhati-hatilah, kalajengking pipih dapat merangkak di bawah pakaianmu dalam sekejap dan menggigit perutmu. Dan masih ada yang lebih buruk lagi nih. Enggak deh, aku cuma ngejok. Si cantik ini adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan dan paling tidak berbahaya di antara laba-laba dan kalajengking. Kalajengking ini takut sama manusia dan tidak akan pernah menyerang. Banyak yang menganggapnya cantik dan memelihara kalajengking cambuk di dalam terarium kaca. Kalau kamu mau punya hewan peliharaan seperti itu, awasi dengan cermat agar ia tidak kabur dari rumahnya ya. Jika hal itu terjadi, akan sangat sulit untuk menangkapnya kembali. Dalam sekejap dia bisa masuk ke kolong tempat tidurmu atau melalui celah di lantai. Kemudian dia akan masuk ke rumah tetanggamu melalui sistem ventilasi dan menakut-nakuti orang-orang di sana. Oke, gimana kalau kita ngomongin kalajengking yang satu lagi? Kalajengking ini tidak menyeramkan seperti makhluk lain dalam video ini, tapi ini adalah kalajengking paling berbisa di Amerika Serikat. Ini adalah kalajengking kulit Arizona. Masalahnya kamu bisa melihatnya di padang pasir, di rumahmu, atau di halamanmu. Binatang berbisa yang berbahaya ini merayap ke dalam ruangan dan sering menyengat manusia. Satu kali sengatan saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa sakit, mirip dengan sengatan lebah. Namun orang yang alergi bisa mengalami kelumpuhan, masalah pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, jika karena alasan tertentu kamu ingin membangunkan panda raksasa yang sedang tidur atau memeluknya, ingat, ini ide yang buruk. Bahkan kucing besar yang tak punya rasa takut seperti macan tutul salju saja tak berani mengganggunya di alam liar. Panda yang kamu lihat di kebun binatang mungkin tidak begitu aktif, tapi mereka tetap punya rahang besar yang bisa menggigit dengan kuat. Ibu jari palsunya yang besar bisa mencengkram kuat musuh-musuhnya. Kesalahpahaman paling sering soal anjing laut macan tutul adalah mulutnya yang selalu tampak tersenyum. Tapi sebetulnya mereka adalah hewan yang cukup agresif dan pemburu yang efektif. Mereka suka bermain-main dengan mangsanya, yaitu penguin, ikan, cumi-cumi, dan bahkan anjing laut yang lebih kecil. Baru-baru ini, seekor anjing laut macan tutul bahkan menyeret seorang ahli biologi kelautan tenggelam ke bawah laut. Hei, berhenti memainkan makananmu. Tenggiling pemakan semut, makan serangga, jeruk, dan alpukat. Tenggiling memang tidak punya gigi dan penglihatan serta pendengarannya buruk. Kedengarannya seperti kakekku. Mereka tidak agresif dan cenderung menghindari manusia. Tetapi bila manusia berjalan di wilayah kekuasaan mereka, tenggiling bisa menjadi ganas dan mungkin menyerang. Mereka berdiri dengan kaki belakangnya, menjadikan ekornya alat keseimbangan, dan menyerang dengan cakarnya yang cukup tajam untuk melukai jaguar atau Land Rover. Alpaka yang lembut mungkin tampak ramah, tapi mereka punya cara tersendiri untuk membela diri. Mereka bisa meludah sampai sejauh 3 meter, dan kamu tidak mau ludahnya kena matamu karena mengandung asam lambung dan rumput yang sudah dikunyah. Mereka bisa menggigit dengan gigi tajam yang terdapat di bagian belakang mulutnya, dan kaki mereka yang lembut juga bisa mengirimkan tendangan maut kepada musuh. Mereka memang tidak lebih berbahaya dari anak kecil yang mengamuk, tapi lebih baik tidak membuatnya kesal. Ada 3 hal yang bisa memunculkan sifat jahat setan Tasmania. Ketika ada predator di dekatnya, saat bersaing mendapatkan pasangan, dan ketika melindungi makanannya. Juga Bugs Bunny, tapi itu cuma di film kartun. Hewan ini biasanya makan serangga, burung, katak, dan ikan. Dan mereka lebih suka memulung daripada berburu. Tetapi jika kamu mengganggu rumah mereka karena alasan apapun, bersiaplah mendapatkan gigitan yang menyakitkan. Gigi mereka cukup kuat untuk mengunyah tulang. Gajah begitu pandai sehingga mereka mengerti perasaan gajah lain. Dan mereka bahkan mencoba saling membantu. Mereka juga bisa membalas dendam kepada manusia yang membuat mereka kesal. Gajah memblokir jalanan dan muncul di pedesaan yang penduduknya telah berbuat jahat kepada mereka.
Gajah jantan menjadi sangat agresif ketika bertarung memperebutkan gajah betina. Hati-hati, kaki gajah yang besar juga bisa menimbulkan kerusakan serius. Lebih baik jauh-jauh deh. Ikan buntal dapat menggembung beberapa kali lebih besar daripada ukuran normalnya untuk melindungi diri dari predator. Saudara iparku juga bisa. Canda. Tapi ikan ini tidak seharusnya dimakan karena di dalam tubuhnya terdapat racun yang cukup untuk menghabisi 30 orang. Dan sejauh ini belum ada penawarnya. Jadi, jika kamu keracunan sendirian, kamu perlu mengundang beberapa teman untuk menyebarkan racunnya. Tidak, itu sih cuma karanganku saja. Angsa cenderung menganggap manusia sebagai ancaman terbesar bagi sarang dan keluarga mereka. Angsa jantan sangat agresif saat membuat sarang di musim semi dari bulan April sampai Juni. Ketika pendayung, pemancing, atau orang yang bermain kayak terlalu dekat dengan sarang mereka, angsa akan mulai mendesis dan mengepakkan sayapnya. Jika kamu tidak mengajukan peringatan ini, si angsa bisa saja membalikan perahumu. Lumba-lumba adalah satu-satunya spesies di planet ini selain manusia yang dapat menghilangkan nyawa makhluk lain tanpa alasan tertentu. Lumba-lumba jantan kadang bisa saja menyerang lumba-lumba betina atau yang masih bayi dan mereka tidak melakukannya demi makanan. Jika seekor lumba-lumba marah mengejarmu, kamu tak akan punya kesempatan untuk mengalahkan kecepatan berenangnya yang mencapai 32 km per jam. Kecepatan perenang Olimpiade Michael Phelps hanya maksimum 10 km per jam. Jadi dia juga tak bisa menolongmu. Kukang adalah satu-satunya primata berbisa di dunia. Mereka mempunyai bisa di sikunya. Racun ini berpindah ke dalam mulutnya saat merawat dan melindungi bayi-bayinya. Mereka juga menakut-nakuti predator seperti ular sanca dan elang dengan menggunakan tanda khusus yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Jika kukang menggigit manusia yang memasuki wilayahnya atau mengganggunya, hasilnya bisa berupa ruam, kejutan anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang sangat serius, bahkan jangan dibayangkan bisa lebih parah lagi. Terlepas dari badannya yang besar dan tubuhnya yang tampak canggung, kuda Nil bisa berlari jauh lebih cepat daripada manusia. Dan giginya juga jauh lebih tajam. Jika kamu menghalangi perjalanannya menuju sumber air, sifat agresifnya pun muncul. Tetapi sebelum menyerang, mereka akan memberikan semacam tanda peringatan. Jika kamu melihat kuda Nil menguap atau mengeluarkan suara seperti tertawa, artinya ia mulai marah. Sulit dimengerti ya. Gurita cincin biru memang sangat kecil, tapi bisanya 1000 kali lebih mematikan dari sianida. Racun ini biasanya digunakan untuk berburu udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Jika makhluk ini merasa terancam, cincin birunya akan menyala sebagai peringatan. Jika kamu tidak memedulikannya, ia bisa saja menggigitmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi beberapa menit kemudian, kamu akan merasakan gejalanya. Mual, mati rasa, dan bahkan kehilangan kesadaran serta kemampuan bergerak. Jadi, selalu waspada ya. Siput kerucut geografis adalah makhluk yang sangat berbahaya. Mereka menusuk mangsanya dengan gigi yang menyerupai rudal, kemudian memasukkan bisanya. Jika seekor siput kerucut kecil menggigitmu, rasanya hanya seperti sengatan lebah. Tapi jika kamu sedang sial dan bertemu yang lebih besar, gigitannya bisa menyebabkan mati rasa, bengkak, kelumpuhan otot, perubahan daya penglihatan, dan bahkan kesulitan bernapas. Angsa Kanada telah bertahun-tahun hidup di sekitar manusia, tapi mereka masih waspada jika kita mendekati sarangnya, terutama selama musim kawin pada musim semi. Pada musim tersebut, angsa jantan bisa mengejar dan menggigit manusia yang tampak seperti mengancam pasangan, telur, atau bayi-bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan unggas yang galak ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mundur perlahan saja. Tupai punya banyak musuh, baik di alam liar maupun di tengah kota. Kekuatan super mereka untuk melawan musuh adalah kecepatan dan kelincahannya. Seringnya, mereka aman didekati, tapi tetap susah ditebak seperti hewan liar lainnya. Sesekali mereka senang menggigit, dan hati-hati, gigitannya bisa menyebabkan infeksi seperti rabies. Tupai lebih suka mengejar hewan peliharaan atau anak-anak, tapi bisa juga menggigit manusia dewasa. Jadi untuk jaga-jaga, berjalanlah selalu di belakang hewan peliharaan atau anak-anakmu untuk digunakan sebagai umpan. Tentu saja aku bercanda. Jika kamu melihat kanguru berdiri dengan kedua kaki belakangnya, mundurlah.
Ini adalah cara mereka memberi peringatan bahwa mereka menganggapmu sebagai ancaman bagi kanguru betina atau makanannya. Mereka sangat profesional dalam bertinju satu sama lain dan kaki mereka sangat panjang serta cakarnya sangat tajam. Kanguru bisa meloncat ke udara untuk memberi kekuatan tambahan bagi tendangan mereka yang cukup kuat untuk membuat patah tulang. Platypus tidak punya gigi dan makanan utamanya adalah serangga serta kerang-kerangan. Platypus adalah salah satu dari 2 mamalia yang bertelur. Walau begitu, hewan ini tetap bisa membahayakanmu. Platypus jantan punya taji tajam tersembunyi di tumit kaki belakangnya yang menyimpan racun yang bisa melumpuhkan seekor anjing. Koala memperoleh sebagian besar cairan dari makan daun kayu putih, dan perlindungan dirinya berasal dari gigi dan cakarnya yang tajam. Jika koala mencakar orang yang ingin memeluknya terlalu keras, mereka bisa menularkan infeksi yang menyusahkan. Rakun mudah beradaptasi terhadap lingkungan apapun, termasuk halaman belakang rumahmu. Mereka jarang menyerang manusia secara langsung, tetapi dapat merusak barang-barang dan membuatmu sakit. Mereka akan mencari kemana saja untuk mendapatkan makanan, dari tempat sampah sampai sarang burung, dan dari sanalah mereka tertular berbagai infeksi. Di samping menularkan penyakit, rakun juga bisa melukai manusia yang penyembuhannya bisa makan waktu cukup lama. Jika biwara merasa bahwa kamu mengancam bendungannya, ia akan memukul-mukulkan ekornya di air sebagai peringatan. Jika kamu mengabaikannya, ia akan mencoba menggunakan giginya yang tajam untuk melawanmu guna melindungi keluarganya. Jadi, lebih baik menjauhlah. Berang-berang menghabiskan banyak waktunya untuk berenang telentang dan jarang membersihkan badannya. Itu sebabnya mereka meninggalkan sisa-sisa ikan yang menarik serangga pembawa penyakit. Selain sangat kotor, mereka juga bergigi kuat yang bisa digunakan menyerang tamu tak diundang. Kasuari adalah burung paling berbahaya di planet ini. Seekor burung kasuari bisa sama beratnya dengan manusia dewasa. Kakinya panjang serta kuat dengan cakar yang tajam. Mereka bisa mengejarmu dengan kecepatan 48 km per jam. Tetapi syukurlah, kasuari tidak suka berkelahi. Tetapi jika kamu tidak ingin menjadi sasaran tendangan karatenya, jaga jarak aman dan jangan memprovokasi mereka. Paham? Bagus. Kamu melihat sarang kecil di atas tanah. Bentuknya kerucut, mirip gunung berapi mini dan tersebar di halaman belakang rumahmu. Semut biasanya tidak berbahaya dan tidak mengganggu kok. Serangga ini cuma beraktivitas dengan giat bekerja. Tapi kalau kamu ada di dekat pasukan semut bulldog Australia, pesanku cuma satu, kabur! Nama serangga menyeramkan ini berasal dari, ya kelihatan jelas kan? Rahang runcing besar yang menonjol dari mulutnya. Rahang ini digunakan untuk menangkap organisme malang yang saat itu kebetulan ada di dekatnya. Semut bulldog Australia bisa memangsa kumbang, ulat, lalat, bahkan tawon, laba-laba, dan katak. Semut ini akan mengejar mangsanya yang berani dekat-dekat dengannya. Karena ganas dan pintar, serangga ini bisa loh mengusir pesaingnya, laba-laba pemburu pipih. Caranya dengan menumpuk ranting, daun, dan benda lain ke sarang laba-laba. Si arachnida pun harus menjauh, meninggalkan banyak sumber makanan untuk para semut. Oke, yuk kita telisik anatomi semut ini lebih mendalam, karena bukan cuma rahangnya yang perlu kita waspadai. Rahang ini berfungsi untuk memegang makanan, musuh, atau kulitmu, sekaligus menyuntikkan sengat yang sangat berbisa. Sengatannya ini berbeda dari sengatan lebah loh, yang sekali cus langsung beres, tapi berkali-kali. Dan bagi sesama semut tidak membahayakan kok. Jadi kamu perlu menghindari sengatannya, bukan gigitannya. Meski begitu, gigitannya juga lumayan sakit sih. Saat merasakan bahaya, ia akan melepaskan bahan kimia ke udara untuk memperingatkan semut lain. Kalau kamu tak sengaja menginjakan kaki di dekat koloninya, seluruh pasukan semut akan keluar dan memburumu. Belum cukup sampai di situ loh, penglihatannya super tajam, gerakannya cepat, dan bisa melompat. Untuk ukuran semut, tubuhnya juga bongsor, kira-kira sepanjang batang korek api. Udah, jauh-jauh aja deh dari semut ini. Jangan cuma fokus ke bawah aja saat kamu mencoba mengantisipasi bahaya. Lihat ke sekeliling. Ada lebah afrikanisasi yang datang ke arahmu.
Organisme ini merupakan hasil dari eksperimen lab yang gagal total. Jadi, semuanya berawal dari tahun 1950-an saat para peneliti ingin membuat lebah yang menghasilkan lebih banyak madu. Caranya dengan menyilangkan spesies lebah madu Afrika dengan lebah Eropa. Maka, lahirlah lebah Frankenstein ganas yang lebih agresif dan defensif dibanding spesies lain. Sebetulnya, eksperimen awalnya berjalan dengan mulus, tapi suatu hari, karena insiden di laboratorium, lebih dari 20 koloni monster terbang ini kabur, kemudian menyebar ke seluruh Amerika Selatan dan sampai ke bagian utaranya. Banyak yang bilang lebah afrikanisasi tidak suka sarangnya didekati manusia sampai jarak 4,5 meter atau setengah panjang bus. Untuk melindungi sarangnya, kawanan lebah ini akan keluar, pakai keroyokan pastinya. Sekitar 10.000 lebah yang sedang marah akan terbang ke arah si penyusup, mengejarnya hingga sejauh 4 kali panjang lapangan sepak bola. Kalau kamu dikejar lebah ini, semoga kamu tetap strong deh. Ada juga lebah besar yang tak kalah menyeramkan, tawon raksasa Asia. Ukurannya paling besar hingga sebesar jempol tangan dan 20 kali lebih besar dari lebah madu biasa. Tawon ini memangsa lebah madu, tawon lain, belalang sembah, dan bahkan sesamanya. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 40 km per jam saat mengejar mangsa atau saat mengusir manusia pengganggu. Sengatnya cukup panjang sehingga bisa menembus pakaian pelindung yang dipakai oleh peternak lebah. Dan ternyata lebah ini tercatat pernah menyemprotkan racunnya ke mata manusia. Oke, cukup ya pembahasan soal serangan mengerikan yang datang dari udara ini. Yuk beralih ke pantai. Lagi enak-enaknya jalan santuy sambil ngumpulin kerang, tiba-tiba harus terhenti. Hati-hati, jangan sampai kamu mengambil siput kerucut. Saat berburu atau mempertahankan diri, siput ini akan menembakkan tombak mirip jarum melalui ujung cangkangnya yang runcing. Setetes kecil racunnya itu mampu melumpuhkan 10 orang dewasa. Perlu diingat, racun yang satu ini belum ada penawarnya. Penghuni laut dengan racun terkuat di dunia adalah ubur-ubur kotak. Organisme ini lumayan besar, kira-kira sepanjang lengan bawahmu, tapi belum termasuk tentakelnya yang lebih panjang lagi. Tapi, kemungkinan kita tidak seketika melihatnya karena tubuhnya transparan. Ubur-ubur ini menangkap mangsa dengan tentakelnya yang beracun. Racunnya sendiri bisa melumpuhkan 60 orang dewasa. Tidak banyak di antara para korbannya yang bisa sesumbar kalau mereka telah selamat dari ubur-ubur ini. Ngeri. Laut dan halaman belakang rumahmu ternyata sama-sama berbahaya tuh. Saat sedang bersih-bersih gudang, kamu perlu waspada dengan laba-laba pertapa coklat. Ukurannya memang tidak seberapa, kurang lebih sebesar koin. Justru ini yang jadi masalahnya. Kalau ada tarantula yang mendekat, kamu akan mudah melihatnya. Lagi pula tarantula tidak berbahaya kan? Tapi kalau yang kamu lihat laba-laba pertapa coklat, semuanya sudah keburu telat. Gigitan pertamanya memang tidak terlalu sakit. Beberapa korbannya bahkan tidak merasakannya. Tapi begitu taringnya tertancap ke kulitmu, racunnya akan mulai melancarkan serangan secara diam-diam. Dalam 3-8 jam, bekas gigitan di kulitmu akan kemerahan dan membengkak, disusul dengan sensasi terbakar, dan efeknya akan semakin parah. Biasanya baru hilang setelah 5 hari, tapi bisa berlanjut sampai 3 bulan. Serangga yang sering kamu temui pun bisa berbahaya loh, contohnya lalat yang terbang di sekitar dapur. Memangnya kamu tahu dari mana saja lalat ini berasal? Sebelum sampai di rumahmu, mungkin ia telah hinggap di tempat sampah, lalu terbang ke toilet umum, mendarat di lantai, dinding, dan kursi toilet. Bisa juga kan kongkow di kandang sapi? Kalau kebun binatang? Si lalat pernah menghinggapi semua tempat kotor. Nah loh, ia mulai mendarat di atas wadah buah segar yang kamu pajang di atas meja. Mikroba yang tertempel di mulut dan kaki binatang bersayap ini juga berpindah ke makananmu. Bakteri jahat membuat kita jatuh sakit. Selalu jaga kebersihan dan usir semua lalat di rumahmu ya. Oh, coba perhatikan ladybug ini. Wah, jangan-jangan cuma ladybug bohongan. Inilah Lady Beetle Asia. Warnanya jingga dan kuning, bukan merah seperti ladybug.
Perbedaannya terlihat jelas kok. Ada bercak berbentuk M di kepalanya nggak? Kalau ada, berarti dia imposter. Lady Beetle Asia didatangkan ke Amerika Utara dan Eropa dari Asia. Tugasnya saat itu untuk membasmi kutu daun yang jadi parasit. Tapi malah berakhir jadi bumerang. Agak dejavu ya, serangga ini sendiri malah menjadi parasit. Saking banyaknya, Lady Beetle ini sampai menggantikan Ladybug biasa. Bukan cuma menggigit, tapi juga menghasilkan cairan kuning berbau yang bisa menodai dinding atau permukaan lain yang dihinggapinya. Ulat hak lebih mirip laba-laba daripada ulat, ya kan? Semua tentakelnya mirip lengan yang keluar dari sisi tubuhnya, serta ditutupi bulu berbisa. Satu sentuhan saja bisa menyebabkan iritasi. Widih, ampuhnya. Kalau ulat bulu ini merayap di tubuhmu, jangan singkirkan dengan jari. Segera ambil pinset, dan kalau bulunya menancap di kulitmu, tempelkan selotip secara perlahan, lalu lepaskan untuk mencabut semua bulunya. Jangan pakai selotip yang sama, nanti kamu malah akan membuat bulunya menempel lagi. Cuci area yang tersengat dengan sabun dan air, lalu gunakan krim anti gatal jika perlu. Kalau kamu sedang berada di Amerika Utara, selalu hati-hati dengan kalajengking paling berbisa di sana ya. Kalajengking kulit kayu Arizona bergerak dalam kelompok. Jadi, kalau kamu melihat satu ekor, berarti teman-temannya bersembunyi di dekatmu. Kalajengking ini punya penglihatan yang super tajam. Jadi, ia bisa melihatmu saat kamu tidak bisa melihatnya. Nah, ini nih yang bikin merinding. Kalajengking kulit kayu lebih suka berdiam dalam posisi terbalik. Jadi, bisa bersembunyi di bawah meja yang kamu tempati. Sebagian serangga yang bersembunyi masih bisa terlihat kok. Ada yang bersantai abis di ujung rerumputan sambil menunggu mangsanya lewat. Wah, ada kaki. Monster ini pun melompat ke kakimu lalu menghisap darahmu. Kutu memang kecil sih, tapi itulah yang membuatnya menakutkan. Tempat persembunyiannya bisa di mana saja, di rumput, semak-semak, tanah, dan dedaunan. Saat kutu mulai merayap di tubuhmu, kamu akan sulit merasakannya. Gigitannya juga tidak terdeteksi. Kadang malah hewan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Ih, itulah kata yang paling sering disandangkan pada kecoak. Seperti lalat, kaki kecoak juga kotor dan bisa menapak di seluruh permukaan rumah, termasuk juga makanan. Nah, kamu tahu nggak? Kecoak bisa menggigit manusia loh, tapi jarang. Habitatnya ada di setiap benua, kecuali Antartika. Oke, kita pindah ke sana aja yuk. Coba bayangin deh, ada hewan menyeramkan berkeliaran di tempat tidurmu saat kamu lagi tidur nyenyak di malam hari. Dan parahnya lagi, ia memakan tubuhmu. Kutu busuk sudah sangat terkenal kan, jadi tidak perlu dijelaskan terlalu detail. Dan ternyata hewan ini dianggap tidak membahayakan kesehatan. Memangnya siapa sih yang mau sekujur tubuhnya dipenuhi bentol merah kecil? Jangan salah dulu, kutu busuk tidak cuma ada di rumah kotor, karena tempat mainnya bisa di kasur dan rumah manapun kalau ada kesempatan. Rayap memang tidak menggigit, tidak merayap di kasur, dan tidak tertarik dengan makanan yang ada di lemari. Lah terus makan apa dong? Rumahmu. Cara mainnya super rapi karena cuma diam-diam. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu rumahnya telah digerogoti. Kalaupun mereka sadar, semuanya sudah terlambat, yaitu saat struktur kayu penopang rumah mulai lapuk. Seperti kutu busuk, rayap juga sulit dimusnahkan. Bukan cuma merayap di dinding, tapi juga bisa menggerogoti sofa. Iya, beneran, di tempat yang kamu pakai untuk nonton TV dan tidur siang. Semoga mimpimu indah deh. Badai kencang tiba-tiba menerjang tanpa bisa diantisipasi. Kalaupun mau menepi lagi, kondisinya sudah terlalu membahayakan. Deru angin dan deburan ombak terus meninggi. Dan tiba-tiba di depanmu muncul pulau kecil yang sangat rimbun. Kamu dan temanmu lagi naik perahu sejauh 40 km dari lepas pantai Brasil. Saat itu kamu lagi mancing dan gak tahu menau ada awan pekat. Lalu kamu mendekati pulau asing itu. Hah? Kok di belakangmu ada kapal penjaga pantai? Para krunya berteriak histeris ke arahmu, tapi suara mereka gak bisa terdengar. Lalu temenmu ngejelasin, kata mereka kita gak boleh masuk ke pulau itu. Tapi kamu gak mau menggunakan
menggubrisnya. Kapalmu terus melaju ke sana karena memang gak ada jalan lain. Ternyata pulau itu dikelilingi bebatuan runcing yang mencuat dari laut. Bentuknya mirip pisau tajam yang tiba-tiba muncul dalam gelap. Di sini kamu baru ngerti maksud para penjaga pantai tadi. Tapi semuanya udah terlambat. Perahumu menabrak batu hingga bagian bawahnya hancur. Kalian mulai tenggelam di tengah guyuran hujan dan angin kencang. Tubuh kalian terhempas ke laut dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Kamu baru terbangun saat hari sudah terik dan kerongkonganmu terasa kering. Temanmu masih tertidur di dekat onggokan perahu yang telah hancur. Rupanya kalian harus nunggu tim penyelamat untuk keluar dari sini. Dan di siang bolong begini, kamu bisa melihat kondisi pantai yang sangat membahayakan. Di sekelilingnya ada banyak batu runcing. Untung aja ya kalian bisa selamat, tapi kalian akan sangat kesulitan keluar dari sini. Mending cari makanan dulu aja lah. Jadi kamu nyari buah kelapa dan pisang di dekat pantai. Dan temanmu balik ke reruntuhan perahu buat ngambil kotak obat. Kemudian kalian menjauhi pantai berpasir itu menuju ke hutan lebat. Baru berjalan beberapa langkah, kalian udah disambut oleh bunyi desis misterius. Kamu nengok ke temanmu dan tatapannya langsung berubah jadi horor. Keringat dingin bercucuran di dahimu dan kakimu kayak nginjek sesuatu. Ih, apaan nih? Semuanya bisa merayap dan jumlahnya banyak banget. Saat kamu melihat ke bawah, puluhan ular udah meliuk-liuk di tanah. Ada yang melilit kakimu, ada juga yang merayap ke pohon. Pulau ini dipenuhi ular. Jangan banyak gerak, kata temenmu. Kayaknya aku tahu tempat ini deh. Kamu pengen nanya maksudnya, tapi suaramu tiba-tiba lenyap. Temenmu langsung ngerti ekspresi wajahmu, kemudian ngejelasin lebih detail. Kita lagi ada di salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia nih. Tepatnya di Pulau Ular Brasil. Spesies ular di sini nggak cuma kaleng-kaleng. Dan Golden Lancehead merupakan salah satu reptil paling berbisa di seluruh dunia. Habitatnya cuma ada di pulau ini. Dan mereka telah berevolusi secara alami tanpa intervensi dari spesies ular lain. Bahkan bisanya 5 kali lebih ampuh dari bisa ular biasa. Jadi Golden Lancehead telah menjadi penguasa pulau ini. Cuma di sini ada hewan melata sampai sebanyak ini. Dan kali ini sang penguasa pulau semakin girang karena target mangsanya nambah 2. Kemungkinan besar kalian gak akan bisa bertahan hidup. Tapi kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan bengong aja dong, kamu perlu nyari tongkat gede sebagai penolong utamamu. Kalau kamu ngelihat ular berbisa, sebaiknya mundur perlahan. Tapi di sini, ularnya banyak banget. Semuanya kelihatan agresif dan kelaparan. Kalian mulai ngelawan ular itu dengan tongkat. Tapi kawanannya terus berdatangan. Malahan ada yang jatuh dari pohon lalu mendarat di bahumu. Akhirnya lehermu jadi target gigitannya. Bisa ular ini langsung masuk ke aliran darah hingga ngefek ototmu. Tubuhmu jadi sulit digerakin dan lehermu mulai bengkak. Temanmu menggendongmu ke dalam hutan. Dan di sela-sela pohon ada mercusuar tua. Bangunannya kelihatan paling menonjol. Dan penjaga pantai masih datang ke situ setahun sekali. Temanmu berhasil mendobrak pintu dan membaringkanmu di lantai. Kamu mulai takut dengan bahaya gigitan ular tadi. Tapi gak masalah kok, kan dia seorang dokter. Dia menyuntikmu agar kamu bisa sembuh. Lalu kamu bisa istirahat sebentar sebelum bahaya lain mulai muncul. Dia bilang ular unik ini telah ada di sini sejak ribuan tahun yang lalu. Pulau ini pernah menyatu dengan Brasil selama bertahun-tahun, tapi luapan air laut telah membuatnya terpisah dari daratan Amerika. Pulau ini kemudian terisolasi dari lingkungan sekitar dan ngebentuk ekosistem unik. Ular vipernya kemudian berevolusi menjadi Golden Lancehead dan langsung merajai semua hewan lain. Tapi kok ular ini bisa bertahan hidup tanpa makanan meskipun terisolir ya? Semuanya berkat bantuan alam dan proses evolusi. Jadi, pulau ini pernah menjadi tempat singgah bagi banyak burung. Mereka berhenti di sini untuk beristirahat selama migrasi panjang. Tapi malah akhirnya, kawanan burung ini menjadi santapan para ular. Gigitan Golden Lancehead ini awalnya nggak membahayakan burung. Mereka cuma ketakutan dan terbang menjauh. Hingga si ular akhirnya kehilangan mangsa. Tapi setelah berevolusi selama bertahun-tahun, sang penguasa pulau punya racun yang sangat ampuh. Satu gigitannya aja bisa melumpuhkan burung yang kena sial. Menurut legenda, bajak laut telah ngumpetin harta karun di pulau ini.
Dan biar nggak ada yang bisa nemu, bajak laut itu membawa ular sebagai penjaga emasnya. Padahal di sini nggak ada harta karun sama sekali. Tapi para bajak laut modern mulai tertarik untuk berkunjung. Ular Golden Lancehead termasuk komoditas mahal dan para kriminal sering memburunya. Makanya, para penjaga pantai selalu berpatroli di sekitar pulau. Orang biasa nggak boleh menginjakan kaki di tempat ini. Dan kalaupun ada yang bisa lolos, mereka harus melewati batu. Cuma ahli biologi dan saintis yang boleh masuk untuk meneliti faunanya. Di tim ini juga harus ada dokter untuk berjaga-jaga kalau mereka kena bisa ular. Jadi di sini ada bajak laut dan kawanan ular berbisa. Tapi ada hal lain yang lebih nyeremin. Kali ini, kamu mulai mendengar suara gemerisik di seisi mercusuar. Ribuan cakar kecil mukulin tembok dan seluruh lantai. Ternyata, di situ ada kecoa raksasa. Beberapa di antaranya berukuran setengah telapak tanganmu. Serangga ini merayap di balik pakaianmu. Kalian menjerit ketakutan dan langsung kabur dari mercusuar. Kamu buru-buru menuju pantai dan menceburkan diri ke air. Kayaknya semua kecoa tadi udah pergi dari bajumu tuh. Dan ternyata, gak cukup sampai di situ. Di dekatmu terdengar dengungan aneh, dan kamu mulai celingukan. Rupanya, sekumpulan serangga terbang sudah memenuhi udara. Ada belalang, ribuan serangga ini menuju ke arahmu. Dan untuk menghindar, kamu nyebur ke bawah air sambil nunggu sampai mereka pergi. Akhirnya bisa menepi ke pantai lagi, dan ular di sini cuma sedikit. Karena takut mendekati hutan, kalian menunggu berjam-jam sampai tim penyelamat tiba. Kamu bikin pola di atas pasir sambil gemeteran. Pokoknya, kamu udah kapok banget datang ke tempat ini. Akhirnya, kapal penjaga pantai yang kalian tunggu telah tiba. Dan kamu ngasih tahu mereka kalau kalian nggak sengaja terdampar di situ. Mereka mempercayai ceritamu dan segera melakukan evakuasi. Di atas kapal, kamu ngebayangin skenario kalau banyak ular berbisa tiba-tiba muncul di desa atau kota kecil. Pasti heboh banget ya masalah yang akan dihadapi para penduduknya. Tapi sebetulnya nggak perlu dibayangin kok. Ada satu desa yang para penduduknya bisa hidup berdampingan dengan ular kobra berbisa. Tapi semuanya biasa-biasa aja. Mereka bisa hidup berdampingan dengan reptil ini. Kamu udah sampai di desa Setpal di India. Desa ini dihuni oleh sekitar 2.600 orang dan terletak di tengah hutan. Cuacanya ngabul juga nih. Tapi nggak apa-apa, para penduduk di sini ramah dan responsif kok. Kalau kamu mampir ke salah satu rumah mereka, akan ada pemandangan yang sangat langka. Ular king cobra terlihat merayap di sekitar perabot sambil makan telur dan daging. Padahal bisa ular ini termasuk yang paling mematikan di seluruh dunia loh. Bahkan reptil ini punya spot khusus untuk berteduh dari terik matahari, minum air, dan makan. Para penduduk menyukai kobra ini seperti hewan peliharaan. Ular kobra bisa bebas berkeliaran di desa ini. Mereka bisa masuk ke rumah-rumah, merayap di jalanan, dan ikut makan malam bareng manusia. Penduduk lokal juga menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat. Hewan ini sangat dipuja-puja. Mereka juga terbiasa dengan keberadaan manusia. Dan kerennya lagi, gak pernah ada kasus tragis di desa ini yang disebabkan oleh gigitan kobra. Cuma di sini manusia bisa akrab dengan kobra. Hiu, gurita, paus, dan cumi-cumi raksasa memang termasuk hewan yang membahayakan. Tapi ada juga hewan laut lain yang gak kalah keren. Namanya adalah udang mantis dan snapping shrimp. Kedua udang punya superpower yang gak bisa ditandingi oleh hewan lain. Wah, memangnya mereka punya superpower apa aja sih? Simak terus videonya ya. Udang mantis punya mata yang sangat khas dan struktur organ visualnya ini super unik, sehingga nggak ada hewan lain yang bisa menyamainya. Tiap matanya punya sejumlah pupil yang terus berubah bentuk, bahkan bisa digerakin secara terpisah dan bersamaan. Bisa juga difokusin untuk ngelihat objek lain dan gambaran besarnya dalam waktu yang sama. Hal ini bisa terjadi karena mata udang mantis jauh lebih dingin daripada mata manusia. Manusia mempunyai fotoreseptor warna merah, hijau, dan biru. Jadi, semua warna lain yang kita lihat dihasilkan dari kombinasi ketiga warna ini. Sedangkan anjing cuma punya fotoreseptor warna hijau dan biru, sehingga penglihatan mereka lebih lemah dari mata kita. Beberapa spesies burung juga punya 3 fotoreseptor plus fotoreseptor ultraviolet. Tapi kita sulit ngebayanginnya. Bahkan kupu-kupu punya 5 fotoreseptor dan mampu mendeteksi sinar ultraviolet. Jadi bisa dibilang penglihatannya lebih tajam dari mata manusia. Dan hebatnya lagi, udang mantis punya 12-16 fotoreseptor. Gak ada teknologi yang bisa ngebantu kita mengamati dunia ini dengan mata mereka. Dan kita nggak bisa ngebayanginnya. Coba deh, pikirin warna baru yang belum pernah kamu lihat.
Manusia menggunakan matanya untuk melihat lingkungan sekitar, tapi udang mantis bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan bantuan cahaya terpolarisasi. Untuk memahami konsep ini, coba deh bayangin kamu lagi megang tali secara vertikal. Saat kamu gerakin talinya dari kanan ke kiri, bentuknya akan jadi zigzag. Guncangan tali dan ujungnya yang lepas mulai bikin tali itu bergerak nggak karuan. Nah, sekarang kita tambah talinya jadi 10 utas. Amati gerakannya ya. Beginilah cara kerja gelombang cahaya biasa yang bergerak ke segala arah. Kalau tali ini memiliki pola dan arahnya spesifik, gerakannya bisa ke atas, ke bawah, menyamping, dan lurus. Talinya juga bisa muter seperti spiral dan bergerak secara diagonal. Tapi gerakan ini terjadi pada saat yang bersamaan, seperti seutas tali yang terpantul dalam sejumlah cermin. Gerakan gelombang cahaya inilah yang disebut dengan cahaya terpolarisasi. Kamu juga bisa mengamati cara kerjanya pada kacamata polarisasi. Cahaya yang masuk nggak begitu silau, dan objek yang terlihat akan lebih akurat dan terstruktur. Matamu juga nggak cepat lelah. Ada juga polarisasi cahaya di lautan. Molekul air memantulkan gelombang cahaya secara bersamaan dan udang mantis bisa mendeteksinya. Beberapa hewan juga menggunakan polarisasi seperti navigasi. Mereka bisa menganalisis gelombang cahaya dari suatu objek, lalu menggunakan informasi ini untuk melakukan navigasi. Bayangin, ada berkas cahaya yang menyebar ke segala penjuru, jauh dari rumahmu. Dan karena jarakmu terlalu jauh dari rumah, bangunannya nggak kelihatan. Tapi kamu masih bisa mendeteksi gelombang cahayanya. Lalu, kamu bisa mengikuti gelombang ini sampai rumah. Para saintis belum bisa memastikan kalau udang mantis juga menggunakan navigasi ini. Tapi kemungkinan mereka perlu cahaya terpolarisasi untuk nyari pasangan. Ilmu pengetahuan modern juga belum bisa mengungkap banyak hal terkait komunikasi visual yang kompleks ini. Sudah bukan jadi rahasia lagi lah ya, kalau udang mantis punya pukulan super yang sangat mantul. Dari sekian banyak spesies udang mantis, kita bisa menggolongkannya menjadi sparer dan smasher. Kelompok sparer punya cakar depan runcing dan lekukan kecil di ujungnya. Sedangkan kelompok smasher punya cakar berbentuk gada. Dengan bantuan cakar ini, udang mantis bisa melancarkan pukulan tercepat di seluruh dunia hewan. Karena saking cepatnya, pukulan ini sangat sulit diantisipasi. Dan kita cuma bisa menangkapnya dengan bantuan kamera berlensa kuat. Sebelum menyerang, udang mantis membidik target dengan mata uniknya. Kemudian, hewan ini bergerak maju secepat kilat dan menyerang musuh dengan cakar depannya. Si musuh udah pasti kelimpungan saat menerima pukulan ini. Bahkan, udang mantis bisa ngancurin rangka luar kepiting pertapa dan crayfish loh. Suara berisiknya yang mirip koin jatuh itu juga bisa terdengar dari akuarium yang dipenuhi air. Kalau akuariumnya terlalu tipis, udang mereka bisa mecahin kacanya, berkat energi dan sistem kompleks yang tersimpan dalam pegas biologis otot. Di cakarnya terdapat kait pengunci khusus untuk melepas energi yang terkumpul. Dan saat hal ini terjadi, air di dekatnya mulai mendidih. Udang mantis adalah hewan pemberani. Mereka bisa ngelawan gurita, ikan, dan manusia tanpa perlu ngeluarin banyak energi. Tubuhnya sangat gesit, lincah, kuat, dan agresif. Dan rupanya hewan ini nggak termasuk udang, mantis, maupun belalang loh. Para saintis menjulukinya udang mantis karena bentuk tubuhnya kelihatan mirip. Tapi gimana cakarnya bisa utuh ya? Padahal serangannya sangat kuat. Para ilmuwan baru aja tahu kalau kerangka udang ini tertutup oleh partikel nano unik terstruktur mirip sisik ikan. Dan selama pukulan, energinya akan tersebar merata ke seluruh partikel. Tapi kadang struktur perisainya bisa rontok. Itu nggak jadi masalah kok, karena setelah beberapa saat, kerangkanya akan utuh lagi. Mirip kayak marshmallow yang dipencet sebentar dan bentuknya utuh lagi. Kristal nano pada cakar udang mantis juga begitu. Saat berburu, udang mantis bikin lubang di dasar laut buat ngumpet di sela-sela terumbu karang dan ganggang. Dan setelah santapannya mendekat, udang mantis langsung ngebaca jarak dan ukuran target dengan matanya. Kemudian, ia berenang menuju calon mangsanya secepat kilat. Di banyak video yang tersebar di internet, udang mantis mampu memangsa crayfish yang punya kerangka keras. Hewan ini bisa mengoyak sistem perlindungan crayfish seperti kristal. Hewan laut tangguh yang satu ini bernama snapping shrimp. Tubuhnya relatif kecil, cuma sepanjang beberapa sentimeter, dan kedua cakarnya nggak sama besar. Cakar kecilnya biasa dipakai untuk ngambil makanan dan benda lain, tapi cakar besarnya mencapai setengah kali dari panjang tubuhnya. Cakar ini mampu melepaskan ledakan energi kuat. Lihat tuh, ada snapping shrimp yang lagi ngumpet di balik terumbu karang. Ikan besar ini lagi berenang di dekatnya. Udang mulai mengangkat cakarnya dan menembakkan gelembung air.
Kecepatannya bisa sampai 95 km per jam atau sengebut kecepatan rata-rata mobil di jalan raya. Serangan kayak gini bisa ngelempar ikan tadi sampai jauh. Nah, untuk memahami jumlah energi yang terlepas, kita perlu mengamati suara yang dihasilkan. Volume gelembung tadi bisa mencapai 210 desibel, bahkan lebih keras dari suara petasan. Suara pesawat jet aja cuma sekitar 140 desibel. Kalau kamu penasaran sama suaranya, deketin aja kepalamu ke permukaan air, lalu dengerin bunyi kliknya. Dari sinilah udang ini mendapatkan namanya. Bahkan suaranya ini juga bisa mengganggu sistem navigasi kapal selam. Selain untuk berburu mangsa, snapping shrimp menggunakan cakarnya untuk menakut-nakuti musuh bebuyutannya. Hewan ini juga memerlukan cakarnya untuk menarik pasangan karena betinanya akan memilih pejantan yang punya cakar besar. Kalau gitu, kita amati proses pembentukan gelembung di cakarnya yuk. Snapping shrimp mengangkat cakar atasnya seperti penutup. Dilekukan cakarnya ini terdapat celah kecil yang bisa dimasuki air. Kemudian, udang akan mengaitkan cakarnya seperti piston. Tekanan kuat akan memindahkan air dari celah, kemudian memanaskan airnya sampai menguap. Suhu air jadi sangat panas, lalu menghasilkan kilatan cahaya. Semua proses ini berlangsung sangat cepat hingga ngebentuk gelembung. Tapi mata kita nggak bisa mendeteksinya. Seakan-akan ada yang bertepuk tangan sangat kencang di bawah air. Suara super berisik dan gelombang kejut yang dihasilkan bisa menakut-nakuti atau malah bikin ikan lain KO. Udang ini juga punya fitur menawan terkait hubungan simbiosisnya dengan makhluk hidup lain di bawah laut. Mereka berkolaborasi dengan sejumlah ikan untuk melindungi diri. Udang ini juga ngebantu pasangannya. Tuh kan, udangnya udah nemu ikan kecil dan mulai nyari tempat berlindung. Udang itu menggali pasir sambil mengawasi gerak-gerik ikan. Kalau ada musuh, sinyalnya mulai terkirim ke tubuh udang. Pasangannya akan ngeluarin bunyi klik dan menakut-nakuti musuh. Dan setelah liangnya siap, mereka bisa berburu mangsa bareng-bareng. Kalau yang muncul ikan besar, udang ini akan ngumpet di tempat barunya. Ia juga membantu pasangannya nyari makanan. Kerjasama kayak gini saling menguntungkan. Saat berhadapan snapping shrimp, udang mantis akan menang telak. Tembakan gelembungnya jauh lebih kuat dari snapping shrimp. Dan saat tanganmu terkena serangan snapping shrimp, kulitnya akan sedikit tertekan. Tapi efeknya nggak begitu membahayakan kok. Ceritanya akan sangat berlainan kalau kamu berani nyentuh udang mantis. Sebaiknya nggak usah dekat-dekat deh. Nelayan tahu kalau hewan ini bisa bikin cedera parah pada tubuh manusia. Kita masih bisa ngerasain pukulannya dari balik sepatu tebal dan sarung tangan. Banyak orang juga sering menginjaknya tanpa sengaja, dan efeknya benar-benar bikin sakit. Nah, sebaiknya selalu amati dasar laut yang biasa jadi tempat tinggal mereka ya. Udang mantis juga sering ngumpet di air dangkal loh, jadi sebaiknya jangan sampai salah langkah. Pokoknya kamu gak boleh panik, kata si pemandu sambil nyerahin setelan tebal ke Miko. Di tempat trik kayak gini, pakaian tebal pasti bakal bikin gerah. Tanpa baju ini, kamu gak akan bisa ngelanjutin perjalanan imbuhnya. Miko langsung mengenakan pakaian itu, dan sekujur tubuhnya seketika merinding. Kok dingin banget ya? Si pemandu kemudian ngejelasin kalau itu kain pendingin unik. Pakaian tersebut bisa melindungi Miko dari sengatan hawa panas di dalam gua. Si pemandu juga memberinya masker dan tangki oksigen. Kita mau nyelam nih, kata Miko. Enggak, tapi paru-parumu bisa kemasukan air loh kalau nggak pakai alat itu. Lutut Miko seketika lemas, dan dia pengen mengurungkan niatnya untuk ngelanjutin perjalanannya. Selamat datang di salah satu gua paling berbahaya di dunia, kata si pemandu saat dia memasuki ruang gelap di sebuah kaki gunung. Tempat ini disebut Gua Kristal dan berlokasi di Meksiko. Sekitar 26 juta tahun yang lalu, magma panas dari perut bumi merembes ke situ hingga menumpuk-numpuk kemudian dingin. Saking banyaknya, magma dingin ini berubah jadi gunung. Air yang kaya akan mineral juga ikut terbawa bersama magma. Airnya ini telah meresap melalui berbagai celah batuan, kemudian membentuk gua di bawah bukit. Tapi kok air hangatnya kelihatan aneh ya? Seakan-akan fenomena ini cuma terjadi di planet lain. Miko langsung menuruni tali sambil nyalin senter di tengah kegelapan. Udaranya berubah jadi panas dan pekat. Partikel mikroskopis air banyak berterbangan. Bersama dengan pemandu tadi, Miko turun sampai ke kedalaman 300 meter atau hampir setinggi gedung Empire State. Suhu di situ semakin panas, rasanya seperti mereka sedang mendekati inti bumi. Wah, akhirnya sampai juga. Mereka langsung melompat ke tanah padat.
Pemandu tadi langsung memakai masker oksigen dan meminta Miko untuk memakainya juga. Kamu nggak akan bisa bernafas di lingkungan selembab dan seasam ini. Paru-parumu akan kemasukan banyak air dan akibatnya bisa fatal. Bagi Miko, udara di situ sangat tebal dan berkabut. Suhunya mencapai 58 derajat Celcius, lebih ngebul dari gurun terpanas di dunia. Miko menyalakan senternya lagi dan ngelihat objek besar berwarna putih yang bersinar terang. Rupanya, di situ ada balok kristal raksasa yang mencuat dari tanah, dan sisi gua dipenuhi kristal besar serupa. Semua balok ini memanjang ke berbagai penjuru, menempel di langit-langit dan dinding gua. Di beberapa tempat, balok ini menghalangi jalan, tapi ada juga yang membentuk struktur mirip jembatan. Miko mulai memanjat salah satu balok itu dan berjalan di atasnya. Si pemandu kemudian ngejelasin tiap kolom yang terbuat dari gipsum. Bahan ini juga digunakan untuk menghasilkan material bangunan Eternit. Karena penasaran, Miko mulai nyentuh permukaan yang keras. Kayaknya struktur ini dibuat oleh peradaban kuno deh. Tapi si pemandu bilang semuanya terbentuk secara alami. Gua ini pertama kali ditemukan oleh 2 penambang pada tahun 2000, dan sejak saat itu para ilmuwan bisa tahu sebagian kristalnya telah berumur 500.000 tahun. Salah satu kristal alami terbesar di dunia juga ada di sini loh. Panjangnya sekitar 11 meter dan beratnya 55 ton. Tempat ini dulunya dipenuhi air yang banyak mengandung kalsium sulfat. Senyawa ini mampu membentuk mineral. Jenis gipsum tak berwarna juga tersebar luas di seisi gua. Air dan udara yang hangat kemudian membantu menghasilkan kristal. Kelembaban dan suhu di situ terbilang sama selama berabad-abad. Jadi kolom ini masih terus memanjang sampai sekarang. Tempat ini menarik banget. Miko pengen berlama-lama di sini sambil menjelajahi isi gua, tapi hal ini sangat berbahaya. Mereka bisa tersesat atau terpleset di atas batuan gipsum. Ditambah lagi, mereka mulai kehabisan oksigen dan harus segera naik. Setelah keluar gua, mereka udah dicegat polisi, dan rupanya turis dilarang memasuki gua ini. Ilmuwan pun harus mengantongi izin khusus agar bisa masuk. Tapi bisa dipahami sih, karena gua ini menjadi salah satu tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Miko dan pemandu terpaksa harus bayar denda dan meninggalkan Meksiko. Selanjutnya, mereka menuju ke Italia. Wah, untung kamu bawa kamera berkualitas, kata si pemandu. Kita udah sampai di salah satu gua tercantik di dunia nih. Jadi, kamu perlu peralatan mantul untuk mendokumentasikan keindahannya. Mereka sudah berada di atas perahu kecil menuju pesisir Pulau Capri di Italia. Dan untungnya, kali ini nggak akan ada bahaya lagi. Perahu mereka mulai mendekati celah kecil di dalam gunung menuju pintu masuk The Blue Grotto, alias Gua Biru. Lubangnya sangat kecil, jadi cuma bisa dilalui satu perahu. Wah, mereka telah memasuki dimensi lain. Gua itu dipenuhi banyak air dan dindingnya disinari cahaya biru yang berasal dari dalam danau. Miko mulai menjepret gua dan pintu masuknya yang dihiasi cahaya putih terang. Itulah sinar matahari yang menerangi gua saat mereka masuk. Tapi di bawah air masih ada lubang lain. Sinar matahari bisa menembus dan menyoroti lubang ini dengan cahaya biru. Sayang banget ya, mereka nggak bisa berlama-lama di sini. Gua selanjutnya berlokasi di Selandia Baru, tepatnya di North Island. Di situ terdapat struktur bawah tanah dengan gua yang berkelok-kelok. Semua gua ini terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu. Kedua cowok itu mulai memasuki pintu gua yang gelap gulita. Lalu Miko menyalakan senternya lagi. Nggak usah dibawa, ucap si pemandu. Nanti nggak bakal kamu pakai kok. Setelah sampai di dalam, Miko langsung kaget bukan kepalang. Seisi gua dipenuhi cahaya alami yang bersumber dari kunang-kunang. Dan warnanya biru cantik. Hal seunik ini ternyata bisa terjadi di bumi loh. Pintu masuknya diberi pembatas agar kunang-kunang di situ tetap aman. Para saintis juga menggunakan peralatan otomatis untuk memonitor gua. Mereka mengamati suhu dan kadar karbon dioksidanya agar kehidupan hewan cantik itu tetap terjaga. Kalau gua ini dimasuki banyak orang, kadar karbon dioksidanya akan naik. Jadi, waktu kunjungan mereka juga dibatasi. Miko dan pemandunya diminta untuk segera meninggalkan gua. Selanjutnya, kita bakal ngelihat fenomena nyermin, kata si pemandu. Kamu udah siap kan? Perjalanan mereka berlanjut ke California, menuju Morning Cavern. Penampilan luar gua ini kelihatan biasa-biasa aja, tapi pemandu itu mulai gugup dan ketakutan. Kedua cowok itu mulai memasang tali di ikat pinggang mereka dan mulai menuruni gua sedalam 50 meter, atau kurang lebih setinggi gedung 15 lantai.
Ukurannya nggak begitu besar dibanding gua kristal tadi. Semakin ke bawah, suasananya semakin dingin, gelap, dan hening. Mereka terus terbuai dalam keheningan mencekam. "Apaan tuh?" tanya Miko yang masih kaget. "Di bawah situ kok kayak ada suara." Si pemandu cuma meletakkan jari telunjuk ke bibirnya agar Miko tetap diam. Rintihan keras dalam gua yang gelap terus terdengar seperti suara manusia. Selama beberapa detik, Miko cuma bisa mematung. Kemudian, dia segera menaiki tali. Pemandunya cuma terpingkal ngeliat tingkah Miko. Cowok itu buru-buru keluar gua dan menarik tali si pemandu agar dia bisa keluar. Tapi pemandu itu cuma bilang, "Gua ini emang nyermin banget." Angin dan berhembus di dalam gua menimbulkan efek bunyi mirip rintihan. Para turis sering masuk ke situ untuk uji nyali. Mereka juga nemu sejumlah rangka manusia purba di dasar gua, dan nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Miko udah terlanjur takut banget dan nggak mau masuk ke situ lagi. Akhirnya dia minta si pemandu untuk ngejelasin proses terbentuknya gua itu. Ternyata, gua ini terbentuk saat tanah mulai menyerap hujan asam yang mengandung air dan karbon dioksida. Airnya menembus tanah hingga mencapai permukaan batuan keras. Saat menyentuh batu kapur atau dolomit, air ini bisa melarutkannya hingga terbentuk celah kosong. Dan makin lama makin banyak. Hujan terus turun dan airnya terkumpul di area ini. Lalu, terbentuklah anak sungai atau sungai bawah tanah. Setelah itu, terjadi erosi batuan keras. Ribuan tahun kemudian, ruang kosong tersebut bisa dimasuki orang dan berubah jadi gua. Saat berpadu dengan stalaktit dan stalagmit, erosi bisa ngebentuk celah dan kolom yang menawan. Nah, kamu udah tahu perbedaan antara stalaktit dengan stalagmit belum nih? Jadi, stalaktit adalah struktur yang menggantung dari langit-langit gua, sedangkan stalagmit mencuat dari lantainya. Proses pembentukan lanskap bawah tanah kayak gitu bisa berlangsung selama 1.000.000 tahun. Jadi, saat memasuki tempat-tempat ini, kamu akan bersinggungan dengan zaman purba. Meninggalkan barang berharga atau coklatmu di mobil, itu jelas hal bodoh. Tapi, ada barang-barang lain yang sering terlewatkan. Inilah yang harus diwaspadai sebelum meninggalkan mobilmu. Nomor 1. Kaleng aerosol, hairspray, deodoran, cat semprot, pembersih barang rumah tangga, dan sebagainya. Di bagian belakang kaleng ini, bisa kamu lihat rekomendasi suhu penyimpanan. Nah, ikuti itu. Ini yang bisa terjadi, karena kaleng ini bertekanan, sehingga lebih sensitif terhadap suhu. Isi kaleng bisa memuai, dan ini bisa menimbulkan retak. Lalu, kaleng itu bisa meledak. Suhu di atas 49 derajat Celcius sudah mengkhawatirkan, dan di hari yang panas, suhu di mobilmu bisa dengan mudah menjadi sepanas itu. Para peneliti dari Amerika Serikat sudah tahu berapa waktu yang dibutuhkan mobil untuk berubah jadi pabrik keringat ketika hari panas. Dalam 1 jam, bagian dalam mobil yang diparkir di bawah sinar matahari bisa mencapai 35 derajat Celcius atau lebih, dengan rata-rata 46,7 derajat Celcius. Jadi, kalau ingin mobilmu tetap utuh dan kondisinya tetap baik, keluarkan kaleng aerosolmu. Barang yang kedua adalah tabir surya. Tabir surya sangat penting bagi kulitmu karena bisa mengurangi risiko komplikasi kulit dan mencegah penuaan kulit karena matahari. Ini termasuk keriput, kulit kendor, dan flek hitam. Tapi jika kamu tinggalkan di mobil, tabir surya terekspos suhu tinggi dan akhirnya akan memperpendek umur simpannya. Kalau akhirnya menemukan tabir surya yang rusak, mungkin tercium bau aneh saat kamu buka tutupnya. Selain itu, panas bisa menyebabkan tutupnya terbuka dan isinya yang lengket akan mengotori mobil. Aturan yang sama juga berlaku untuk lipstik dan kosmetik lainnya. Berikutnya adalah botol plastik. Ada 2 alasan kenapa sebaiknya botol plastik nggak kamu tinggalkan di mobil. Pertama, botol air plastik bisa bertindak sebagai lensa yang memperkuat sinar matahari dan menyebabkan kebakaran. Dinas Kebakaran di Oklahoma mengadakan eksperimen dan mengkonfirmasi kalau bahaya kebakaran itu nyata. David Richardson dari dinas tersebut bilang bahwa kebakaran bisa terjadi jika berkas sinar cukup fokus. Alasan yang kedua terkait kesehatanmu. Banyak botol plastik mengandung bisphenol, senyawa yang berpotensi beracun. Kadar BPA bisa meningkat dalam suhu tinggi dan itu bisa berbahaya bagi tubuhmu. Ada kemungkinan bahan kimia ini masuk ke dalam minumanmu setelah kamu tinggalkan botol itu di dalam kendaraan. Oh, dan baterai. Baterai bisa kehilangan kapasitas untuk bekerja
bekerja dengan kekuatan penuh jika dibiarkan terbengkalai di mobil. Kamu bisa beli baterai baru dan masalah teratasi, tapi mengatasi kebocoran nggak semudah itu. Kebocoran baterai bisa buruk bagi kesehatanmu karena asam baterai berbahaya jika terhirup dan sangat korosif. Alasan kebocoran sekali lagi terkait suhu tinggi. Produsen baterai merekomendasikan untuk menyimpan produk mereka di suhu ruangan. Fakta ini sebagian terkait dengan baterai. Ini tentang elektronika. Apa kamu pernah nyadar bisa sepanas apa ponselmu jika terpapar sinar matahari? Kamu lagi berkendara dan katakan sambil melihat GPS di ponselmu. Dalam situasi ini pun, ponselmu bisa menjadi panas. Apa yang akan terjadi setelah berjam-jam terpapar matahari? Perusahaan ponsel sangat menentang konsumen meninggalkan peranti mereka di mobil karena ponsel bisa mati, rusak, atau kamu tahu kan? Boom! Barang pribadi adalah prioritas lain di daftar ini. Mungkin yang pertama terlintas di pikiranmu adalah dompet atau tas tangan. Tapi paspor atau bahkan uang receh yang kamu tinggalkan di dekat kursi penumpang kadang sudah cukup untuk menarik pencuri. Lebih baik simpan barang-barang semacam itu di luar pandangan, misalnya di bagasi, alih-alih di jok belakang. Nomor 7 juga terkait pencurian. Kadang hidup terlalu sibuk dan dapat dipahami kalau kamu nggak bisa sering-sering membersihkan mobilmu. Tapi meninggalkan sampah di mobil adalah kesalahan lain. Pencuri cenderung mencari mobil yang tampak berantakan. Mereka berpikir pemiliknya jarang memakai kendaraan itu. Kalau tanaman gimana? Aku tahu, menyimpan tanaman di mobil itu nggak biasa di kehidupan sehari-hari, tapi kadang kamu harus memindahkan tanaman. Panas di dalam kendaraan bisa dengan mudah membuat tanaman malang itu dehidrasi. Obat-obatan juga merupakan barang lain yang nggak seharusnya kamu simpan di mobil terlalu lama. Suhu yang terus-menerus berubah di mobil bisa mengurangi efektivitas pilmu. Otoritas merekomendasikan untuk menyimpan kebanyakan obat pada suhu 15-25 derajat Celcius di tempat sejuk dan kering. Dokumen penting yang berisi data pribadi juga nggak seharusnya ditinggalkan di mobil. Beberapa contoh dari dokumen semacam itu adalah formulir pajak, laporan keuangan, dan transkrip nilai. Pencuri bisa melakukan penipuan atau pencurian identitas dengan memakai informasi berharga ini. Dan ada juga makanan dan minuman. Para ahli merekomendasikan untuk tidak meninggalkan bahan makanan atau sisa makanan di mobil yang hangat selama lebih dari 2 jam atau cuma sejam jika suhu di atas 32,2 derajat Celcius. Aturan yang sama juga berlaku di musim dingin. Makanan kalengan misalnya berisiko tinggi menjadi rusak. Jika, katakan, sekaleng sweet pea membeku di mobil, efeknya akan mirip dengan yang terjadi pada soda. Biarkan meleleh di kulkas, alih-alih di suhu ruangan. Kalau produk itu nggak kelihatan atau beraroma wajar, buang di tempat yang nggak terjangkau hewan sekalipun. Jangan coba dicicipi, percayakan pada indramu yang lain. Jika produk itu kelihatan berkarat atau ada retak di kaleng, maka harus dibuang juga. Telur adalah contoh lain. Biasanya telur nggak perlu dibekukan, tapi andai kamu lupa meninggalkan satu kantong bahan makanan di bagasi mobil dan cuaca begitu dingin hingga telurnya membeku, simpan telur di kulkas sebelum digunakan. Telur ini harus direbus sampai matang, ini satu-satunya opsimu. Kamu tahu kan, pembekuan menyebabkan kuning telur mengental dan mirip sirup. Kuning telur nggak bisa mengalir alami lagi dan nggak bisa tercampur dengan baik dengan bahan-bahan lain. Kamu nggak seharusnya meninggalkan hewan peliharaanmu sendiri di mobil, itu jelas. Dan bukan cuma karena potensi naiknya suhu. Hewan peliharaanmu akan merasa nggak nyaman tanpa kamu, sahabat terbaiknya, yang menemani. Karena putus asa, hewan ini bisa melakukan sesuatu agar dilihat yang mungkin berupa, misalnya merusak interior kendaraan. Nah, yuk kembali ke musim dingin lagi. Kalau mungkin, jaga agar tangki bahan bakar mobilmu selalu terisi lebih dari setengah. Ini bisa mencegah bahan bakar membeku. Ini juga mempermudahmu menyalakan mesin dan berangkat di pagi hari. Ketika mengawasi indikator bahan bakar, ada baiknya perhatikan juga tekanan ban. Hawa dingin bisa menyebabkan turunnya tekanan. Bukan cuma suhu tinggi, suhu rendah juga bisa merusak beberapa produk. Contoh yang pas adalah kaleng cat. Kaleng cat harus cepat-cepat dikeluarkan dari mobil di musim dingin. Bahan-bahan dalam cat bisa memuai, terpisah, dan menggumpal karena udara dingin. Dengan kata lain, kamu nggak akan bisa memakai cat ini lagi. Cuaca juga mempengaruhi alat musik dari kayu, seperti biola atau gitar. Perubahan suhu atau kelembapan bisa menyebabkan alat musik dari kayu melengkung, retak, atau terbelah.
Kacamata juga terdampak oleh suhu yang berfluktuasi. Di mobil yang panas, bingkai dari plastik bisa membengkok atau plastik bisa rapuh jika udara sangat dingin. Ini bikin kacamata lebih rentan pecah. Jangan tinggalkan kunci rumah dan kunci pintu garasi di mobil. Ini hal yang dilakukan banyak orang sehari-hari, tapi berisiko. Kunci-kunci ini bisa jatuh ke tangan yang salah. Untuk mendengarkan musik, kebanyakan orang menghubungkan ponsel mereka ke mobil atau mendengarkan radio. CD makin jarang dipakai sekarang. Tapi jangan tinggalkan CD di mobil. Kepingan ini bisa melengkung dan nggak akan bisa kamu pakai lagi. Kamu tahu barang lain yang nggak seharusnya ditinggalkan di mobil?